Tes, selamat malam Pak Yuda, suara saya masuk ya? Masuk, Pak Tami, masuk. Oh iya, siap. Selamat malam Teh Tuti. Selamat malam. Ini kita mulai jam berapa ya? Kita tunggu lagi 5 menit, boleh ya Teh? Boleh, oke. Oke, makasih Teh. Iya. Pak Yuda boleh mohon izin mulai ya? Silakan Bu, silakan. Oke. Suara saya clear ya. Mohon izin Teh masih lagi cuti di kampung. Semoga sinyalnya aman di Bangli. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan meluangkan waktu pada sore hari ini menjelang malam untuk mengikuti acara BLPT Berkobar bersama kami Duta Teknologi Provinsi Bali hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Yang terhormat, Teh Tuti Alawiyah MSI selaku Kapokja Distribusi Platform Teknologi BLPT Kemendikbudristek, yang kami hormati pula Duta Teknologi Provinsi Bali dari tahun 2017 sampai tahun 2023, yang kami cintai dan kami banggakan tentunya Bapak Ibu Guru, calon peserta pembatik atau pembimbing dari Ki Hajar STEM tahun 2024.
Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena akhirnya kami Duta Teknologi Provinsi Bali bisa mengadakan kegiatan BLPT Berkobar pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme mungkin bisa kita tunjukkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kami mohon izin untuk Pak Dewa Made Yuda Andika untuk berkenan melakukan share screen. Silahkan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Pak Yuda. Baik Bapak Ibu, mari kita manjatkan doa, mengaturkan rasa syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih bisa berjumpa walaupun secara daring ya Bapak Ibu. Semoga acara ini diberkati dan kita bisa menjalankan tugas dan mengikuti kegiatan pembatik serta Ki Hajar Stand dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kami akan memperkenalkan Teh Tuti yang cantik jelita ini ya, yang dari Sunda ya Teh ya. Lama nggak jumpa, Iya. jadi pengen ngopi bareng lagi Teh. Tapi nggak boleh ngopi ternyata saya sekarang Teh. Nanti minum teh. Iya, boleh. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya kita akan menyimak sambutan serta kapur siri dari pimpinan kami, Kapoja Distribusi Platform Teknologi BLPT, Teh Tuti Alawiyah. Mohon juga untuk memberikan motivasi kepada guru-guru di Provinsi Bali untuk mengikuti kegiatan pembatik ya Teh ya. Untuk itu kesempatan kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Utami. Selamat sore, malam ya di sana, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu rekan-rekan Duta Teknologi Provinsi Bali, kemudian juga Bapak Ibu guru, atau mungkin juga ada Bapak Ibu kepala sekolah juga yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Ini menjadi kayaknya penutup ya BLPT Berkobar Daring, karena kami dari Balai Latihan Platform Teknologi Kemendikbudristek memang saat ini sedang ada safari gitu ya. Kami berkeliling ke 38 provinsi untuk melaksanakan berkolaborasi dan berbagi secara hybrid gitu ya. Dan untuk di Bali selesai di kemarin dan
daringnya hari ini gitu ya, dan juga kami selenggarakan secara daring di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Ya kemarin di Buleleng, betul. Dan ini menjadi berkobar daring terakhir rasanya dari 38 mungkin 37 provinsi dan SLN yang sebelumnya juga sudah diselenggarakan. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa dari teman-teman Duta Teknologi Bali. Dan memang meskipun ini sudah di ujung gitu ya, karena pembatik misalnya kita akan tutup besok di pukul 23.59, tapi rasanya masih ada waktu bagi Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu tenaga pendidikan yang mungkin belum mendaftar, mungkin ya dipersilakan juga mendaftar. Tidak banyak sih yang ingin saya sampaikan, bahwa memang penyelenggaraan BLPT Berkobar ini ada beberapa tujuan yang ingin kami capai. Di antaranya adalah kami ingin memberikan penguatan tentang pemanfaatan platform teknologi, terutama PMM dan rapor pendidikan, di mana mungkin PMM mungkin di hari-hari terakhir ini lebih banyak mungkin disibukkan Bapak Ibu dengan pengisian pengelolaan kinerja gitu ya, tetapi sebetulnya kami juga ingin tetap mengingatkan bahwa fitur-fitur yang ada di PMM lainnya dapat menjadi teman penggerak bersama Bapak Ibu untuk kegiatan belajar, mengajar maupun berbagi. Jadi sekali lagi nanti rekan-rekan Duta Teknologi akan sharing bagaimana fitur-fitur yang saat ini ada dapat menguatkan peran Bapak Ibu guru semuanya di sekolah. Dan ini mumpung juga tahun ajaran baru gitu ya, sehingga Bapak Ibu punya pilihan untuk menggunakan PMM, entah itu mungkin di perangkat ajar, assessment gitu ya. Kemudian juga bagaimana peningkatan melalui pelatihan mandiri. Dan juga untuk rapor pendidikan, ini juga menjadi salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh sekolah untuk melihat bagaimana gambaran kualitas di sekolah masing-masing. Nanti juga rekan-rekan Duta Teknologi akan sharing bagaimana sebetulnya memaknai rapor pendidikan sehingga secara program, secara aktivitas dapat reverse ke hasil dari platform, dari rapor pendidikan, sehingga harapannya kualitas belajar, kualitas pendidikan di sekolah menjadi lebih baik. Kemudian untuk pembatik, Bapak Ibu, sedikit mungkin saya ingin sampaikan recap dari pencapaian peserta sampai sore hari ini. Ini juga kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dari seluruh peserta gitu ya yang sudah mendaftar, dan sampai pukul 17.51 WIB sampai sore ini waktu Indonesia bagian barat sudah terdaftar 272.600, jadi hampir mendekati angka, dan ini rasanya masih akan terus bergerak gitu ya. Dan Bali di antaranya menyumbang 1.320 sampai sore hari ini. Jadi semoga di sisa waktu 1 hari ini dengan kegiatan ini kita dapat juga meningkatkan partisipasi rekan-rekan di Bali. Sebetulnya pencapaian angka bisa jadi ada dua sisi gitu ya. Mungkin satu sisi ini angka yang cukup menggembirakan bagi kami, tapi di sisi lain tentu ini menjadi tanggung jawab yang lebih besar, karena bagaimanapun kami rancang sebagai sebuah bimbingan teknis secara online, di mana harapannya melalui pembatik kami dapat memberikan bekal, memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu guru terutama dalam peningkatan kemampuan TIK, sehingga harapannya nanti dapat memperkuat ketika Bapak Ibu kembali ke kelas gitu ya. Jadi sekali lagi semoga dengan berbagai modul yang sudah kami siapkan itu dapat meningkatkan kemampuan TIK Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi ini menjadi salah satu upaya kami juga gitu, harapannya dengan adanya pembatik ini tentu peningkatan kemampuan TIK Bapak Ibu meningkat secara signifikan gitu ya, dengan berbagai modul dan aktivitas yang kami siapkan. Dan satu lagi, di akhir nanti tahun ini kami akan menambah 1 Duta Teknologi dari Bali yang jadi adiknya Pak Yuda Andika, dan kita akan melihat dari mana. Dan sekali lagi semoga ini dapat membantu gitu ya, dapat membantu peningkatan kompetensi TIK. Dan Ki Hajar STEM secara statistik dari Bali saat ini
sudah 98 tim yang mendaftar. Ki Hajar masih cukup lama gitu ya, secara lini masa masih sampai tanggal 9 Agustus. Jadi harapannya nanti di forum ini mungkin rekan-rekan Duta Teknologi dapat memberikan sharing bagaimana cara daftar dan sebetulnya apa itu Ki Hajar STEM, karena memang Ki Hajar STEM kami desain untuk membantu meningkatkan pemahaman atau kesadaran dalam pembelajaran berbasis proyek, dan ini tentu sasaran utamanya lebih kepada untuk anak-anak peserta didik, sehingga harapannya dapat juga memperkuat implementasi kurikulum merdeka. Itu mungkin dari saya. Satu lagi mungkin ya yang ingin saya tekankan, bahwa semua program yang saat ini sedang dijalankan, baik platform maupun program-program seperti Pembatik, itu memang tujuan akhirnya hanya dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan skills Bapak Ibu sebagai guru terutama gitu ya. Jadi sekali lagi ini semua dilaksanakan demi peningkatan kualitas belajar di sekolah gitu ya. Jadi sehingga semua platform, semua program yang ada saat ini berharap impact terbesar akan dialami oleh anak-anak kita gitu ya. Sekali lagi seperti itu. Terima kasih Kak Utami, mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi, nanti selamat berbagi. Mungkin mohon izin saya tidak bisa bersamai sampai akhir. Ini saya masih di kantor, masih ada agenda lain, dan semoga nanti dari yang nanti akan di-share oleh teman-teman Duta Teknologi akan di-share kembali oleh Bapak Ibu yang hadir, sehingga sekali lagi harapannya nanti dari sisi partisipasi bisa meningkat dari program Ki Hajar maupun Pembatik. Itu mungkin dari saya, Kak Utami. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Tuti, wah, luar biasa sekali ya. Dalam waktu yang singkat, tapi Bapak Ibu mendapatkan banyak sekali poin-poin yang disampaikan oleh Teh Tuti pada malam hari ini. Jadi intinya Bapak Ibu melalui Pembatik, pembelajaran berbasis TIK diharapkan menjadi bekal pengetahuan dalam keterampilan penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk memperkuat praktik pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Jadi ada banyak sekali fitur-fitur yang ada di PMM juga ya Bapak Ibu yang bisa menguatkan peran Bapak Ibu di sekolah. Apalagi sekarang baru tahun ajaran baru ya. Tadi Teh Tuti juga sempat menyinggung tentang raport pendidikan yang menjadi gambaran kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Dan yang penting ini adalah rekapitulasi pendaftar Pembatik tahun 2024 dari Provinsi Bali, Bapak Ibu. Oleh karena itulah hari ini kami mengadakan BLPT berkobar, sehingga nanti Bapak Ibu yang hadir, yang belum daftar bisa daftar, dan yang sudah daftar bisa menularkan di teman-teman sekolahnya, sehingga dari 1.320 peserta malam ini bisa menambah. Karena impact-nya adalah untuk murid-murid dan murid. Gitu yang kami tangkap ya Teh Tuti, semoga nggak ada yang salah ya. Iya, udah Terima kasih. luar biasa 100. Salam untuk rekan-rekan yang mendampingi Teh Tuti. Ya, ini masih pada di kantor, masih ramai. Oh iya, salam ya. Semoga titipannya udah nyampe ya Teh. Iya. Ini ada Mbak Ari juga di kemarin yang ke Bali. Dah. Mbak Ari. Habis renang sama lumba-lumba. Oke, nggak ngajak-ngajak. Baiklah. Baik Teh Tuti, tanpa mengurangi rasa hormat, silakan untuk meninggalkan room. Mohon doa semoga kami bisa menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak semuanya. Mohon pamit, Pak Yuda, Bu Eka, Pak Agus yang kelihatan aja nih, Pak Kombut. Ya, dadah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pimpinan kami dari BLPT Pusdatin Kemendikbudristek sudah memberikan banyak sekali motivasi dan juga gambaran, apalagi besok adalah hari terakhir untuk mendaftar Pembatik tahun 2024. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita dengarkan pemaparan tentang apa sih Pembatik itu dari senior saya. Tapi sebelumnya boleh diizinkan dulu ya Bapak Ibu ya, kami ada berdelapan Bapak Ibu Duta Teknologi Provinsi Bali yang sudah disebarkan flyernya oleh Pak Dewa Madu Yuda Andika ya. Jadi dari tahun 2017 sampai 2023. Dan hari ini materi akan diwakili oleh 3 cowok ganteng. Yang cewek cantik cuma ada 2 ya. Kayak jadi kita kalah dulu ya. Biasanya ladies first, sekarang ladies di belakang ya Bapak Ibu. Jadi nanti teknisnya adalah Bapak Ibu pemaparan ada 3 materi. Setiap materi ada Q&A, tapi nanti saya tanyakan dulu apakah boleh menyela atau ditampung di belakang. Ya, kita sambut senior saya,
biasanya dipanggil Beli Komet ya. Ya, Semoga semoga nggak salah urutan nih materinya saya ya Pak Dewa ya, mohon izin. Jadi materi pertama itu pembelajaran berbasis TIK ya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu caranya mendaftar dan apa saja keuntungan atau ilmu yang Bapak Ibu akan dapatkan ketika mengikuti program pemerintah yaitu Pembatik. Blikomet sendiri adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2018 dan juga merupakan Kapten Belajar IT Provinsi Bali. Jadi beliau itu kadang nggak tidur karena melayani akun belajar ID-nya. Ya, bener ya beliau. ya benar, Luar benar. biasa. Sekarang lagi membalas ini Oh, permintaan teman-teman terkait PMM seperti itu. luar biasa sekali. Ngayah belinya ya. Luar biasa Bapak Ibu. Baik, kita sambut materi yang akan disampaikan oleh kakak saya ya, karena junior sini. Silakan beli komen. Baik, sebelumnya ini Titian Aturan Pengajian Jumat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya, salam kebajikan rahayu, dan salam bahagia. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Putu Sri Utami Dewi selaku moderator kegiatan hari ini, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Teh Tuti ya, Teh Tuti Alawiyah selaku Kopakja kegiatan Pembatik dan Ki Hajar STEM tahun 2024. Kami juga sapa dulu teman-teman dari Duta Teknologi ya yang bisa hadir hari ini. Yang senior setelah saya itu Bu Eka Yanti. Halo Bu Eka, kita kemarin mendampingi para guru 10 SD, 10 tahun, 10 SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Buleleng ya, terkait berkobar, yaitu berkolaborasi bersama BPT juga yang kita laksanakan di SMP Negeri 2 Singaraja. Sama materinya terkait pembatik dan juga Ki Hajar STEM. Kemudian saya sapa dulu Pak Ariantare, kemudian Pak Mangadi ya, Pak Mangadi itu duta teknologi pertama kita ya, sebenarnya duta rumah belajar ya, DRB dulu. Kemudian Pak Agus Putriase, Pak Agus pakai topi, kemudian Pak Yokta, dan junior kita Pak Dewa Madi Yuda yang ganteng sekali hari ini. Baik, untuk kegiatan pertama kita akan membahas terkait bagaimana sih pembatik itu ya, pembatik itu. Jadi mohon izin share screen. Jadi sepertinya teman-teman ini semua yang sudah hadir hari ini sudah paham ya terkait apa itu pembatik, kemudian apa yang mesti dilaksanakan dalam mengikuti setiap tahapan di pembatik. Jadi ini sebenarnya sudah disampaikan jauh-jauh hari, namun pada kesempatan ini mohon izin kami akan memberikan penguatan ya, penguatan bagaimana sih pelaksanaan pembatik atau pembelajaran berbasis TIK tahun 2024. Saya sendiri Pak Kemang Budiannya, salah satu duta teknologi Kemendikbudristek Provinsi Bali tahun 2018. Sebenarnya saya itu adalah duta rumah belajar juga, tapi versi yang berbeda. Jadi versi Jejak Bali istilahnya. Nah, Ibu Bapak yang hadir hari ini, jika Ibu Bapak belum masuk ke grup WA kami, silakan Ibu Bapak scan barcode yang tampil di layar seperti ini. Ya, jadi teman-teman, Bu Rutmei, ini alumni kita, kemudian Pak Komang, yang lainnya yang belum masuk ke grup WA Sahabat Pembatik Bali, Bu Andini Iswari, Bu Ayu Ariska, Bu Citra, Pak Gede Sustrawan, Pak Wahyu, silakan Pak, kami berikan link atau barcode yang bisa di-scan untuk bisa masuk atau mengikuti kegiatan nanti ya, arahan dari kita untuk bagaimana bisa sukses mengikuti pembatik tahun 2024 melalui grup WA Sahabat Pembatik Bali. Silakan Pak Yoga Putra, Pak Wayan Sudatmike, Bu Tuti Andayani, Pak Made Sentane, Pak Made Budi Sentane ya. Oke, silakan ya, Bu Musliani, Bu Putu Dharma, Bu Yuliani sudah ya semuanya. Oke, Pak Randy sudah. Oke, baik. Sudah semua masuk ke grup WA ya. Nah,
Ini sedikit CV dari saya sendiri selaku pemateri untuk sesi pertama. Saya Pak Komang Budiannya, itu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Banjar. Saat ini dipercaya selaku wakil kepala sekolah bidang akademik. Seperti itu informasinya. Nah, ini adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Bali. Dari yang pertama Pak Komang Rika yang bertugas di SMK Bali Medika ya, yang ada di daerah apa namanya, di daerah dekat ya di apa namanya, Kargo itu ya, di Kargo ya, saya lupa namanya, di Kargo itu ya. Kemudian saya sendiri, kemudian Pak Haryantare di SMP Negeri 1 Petan, kemudian Bu Eka Yanti yang paling cantik pakai kacamata, itu di SMK Negeri 3 Singaraja. Pak Yokta itu di SMA Negeri 1 Marge. Bu Utami, nah ini moderatornya, manis sekali senyumannya, cantik hari ini ya. Ini beliau dari SMP Negeri 3 Denpasar. Kemudian Pak Agus Suputriyase SMA Negeri 2 Kedonganan, SMA Negeri 2 Kuta ya, yang di Kedonganan. Nah, Pak Dewa Yuda Andika sendiri, beliau adalah Wakasik, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 4 Denpasar. Sedang sibuk-sibuknya Pak Dewa Yuda ya, selaku Wakasik Kurikulum bersama dengan saya, mengurus SK pembagian tugas guru-gurunya. Terima kasih semua sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan ini sedikit beberapa teman kami di Duta Teknologi juga diberikan kepercayaan selaku kapten komunitas belajar ID untuk mendampingi teman-teman terkait salah satunya kinerja di PMM. Nah, jadi Ibu Bapak, ice breaking kita lewati aja ya, karena ini ice breakingnya agak berat sih. Kita lewati aja langsung ke materi terkait apa itu pembatik ya. Ya, Pak Dewi lagi ngurus pembagian gini ya, kelas ya. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita mulai, mari kita tenangkan hati dan pikirkan. Pikiran kita itu arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Silakan Ibu Bapak tenangkan pikiran dulu. Nah, baru kita akan pusatkan diri terkait apa sih itu pembatik tahun 2024. Nah, pembatik. Ya, pembatik itu pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi. Bukan berarti kita ahli IT ya. Saya sendiri guru bahasa Inggris, Bu Eka Yanti guru fisika, rata-rata di sini guru fisika ya, Pak Dewa Yuda, Bu Sri Utami guru fisika, Pak Riantare itu TIK sendiri, Pak Mangadi itu bahasa Indonesia. Kita itu bukan berarti ahli coding ya, tapi di sini kita meningkatkan kualitas diri kita untuk bagaimana cara menerapkan sebuah pembelajaran dengan berbasis dengan menggunakan platform teknologi itu sendiri ya. Nah, ini kita akan latih dampingi Ibu Bapak melalui sebuah kegiatan yang namanya program pembatik ya, untuk pendidik, untuk tenaga kependidikan dan juga untuk dinas pendidikan, sehingga terciptanya inovasi pembelajaran kolaboratif dalam implementasi tentu saja kurikulum Merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi dari Kemendikbudristek. Nah, adapun latar belakang kenapa kita BLPT Pusdata Kemendikbudristek itu melaksanakan yang namanya pembatik. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional, memerdekakan cara siswa dan guru dalam berpikir dan berkreasi. Nah, dibutuhkan kompetensi TIK. Nah, kompetensi TIK itu untuk menciptakan inovasi pembelajaran yang kolaboratif dengan memanfaatkan platform-platform teknologi untuk mendukung penerapan dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Pembatik hadir untuk meningkatkan kompetensi TIK siswa kita melalui siapa? Ya tentu saja melalui pendidik atau gurunya itu sendiri. Menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran yang kolaboratif, membangun komunitas belajar inspirator untuk berbagi praktek baik pembelajaran berbasis teknologi seperti itu. Apakah di sekolah Ibu Bapak sudah dibentuk komunitas-komunitas belajarnya? Jika belum, ayo kita bentuk sebuah komunitas belajar di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Nah,
peserta pembatik setiap tahun itu meningkat, Ibu Bapak. Jadi sejak tahun 2018 itu dilaksanakan, itu pesertanya hanya 6.000, sekarang 2024 itu hampir ratusan ribu. Nah, 2023 sendiri itu 79.000 peserta. Nah, itu alangkah luar biasa animo daripada para pendidik untuk mengikuti kegiatan pembatik ini. Dan Ibu mungkin salah satu nanti calon duta teknologi dari Provinsi Bali. Adapun 4 tahapan pembatik tahun 2024 yang bisa kita akan ikuti secara bertahap. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah implementasi, yang ketiga adalah kreasi, yang keempat adalah berbagi dan berkolaborasi. Nah, literasi itu meningkatkan literasi TIK, pengetahuan dasar kita terkait TIK, kemudian implementasi, meningkatkan implementasi TIK dengan memanfaatkan platform teknologi, kemudian tahap ketiga adalah berkreasi, meningkatkan kreasi TIK dalam platform teknologi, dan yang keempat ini paling penting adalah berkolaborasi. Nah, ini setiap tahapan itu akan diseleksi, ada tahapan tersendiri, sehingga setiap tahapan itu memiliki challenge sendiri ya, Ibu Bapak. Jadi punya kegiatan berbeda-beda, dan kegiatan tahun 2024 akan berbeda juga dengan kegiatan tahun 2023. Di tahap keempat inilah nanti kita akan diajak untuk berkolaborasi, berbagi praktik baik, memanfaatkan platform teknologi. Nah, jadwalnya seperti ini. Untuk literasi itu Juli 2024. Nah, ini sedang proses pendaftarannya dan akan segera dimulai ya tahapan pertamanya. Kemudian di Agustus tahap kedua, di September 2024 tahap ketiga kreasi, dan Oktober 2024 tahap keempat yaitu berbagi dan berkolaborasi. Nah, berikut kami sampaikan alur pelaksanaan dari level dasar dulu, yaitu level 1. Ibu Bapak, tahapan pertama adalah informasi pelaksanaan itu akan dibagikan melalui email belajar ID. Nah, kemudian Ibu Bapak akses laman pembatik tahun 2024, nanti kami akan contohkan tampilan platformnya, kemudian mengerjakan pretest level 1, dan mempelajari modul level 1. Nah, ini tahapan seperti ini. Kemudian lanjut Ibu Bapak mengikuti webinar untuk mendalami materi, kemudian akan terakhir adalah mengikuti post-test level 1, dan nanti akan diumumkan terkait lulusan level 1. Seperti itu, nanti Ibu Bapak jika lulus akan mendapatkan sertifikat yang dikirimkan melalui email belajar ID. Nah, kemudian alur pelaksanaan level 2. Jika Ibu dinyatakan lulus dan Bapak dinyatakan lulus di level 1, itu akan masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan di level 2. Sama tahapannya. Informasi pelaksanaan di email belajar.id, masuk LMS Pembatik 2024. Nah, di sini bedanya kalau yang level 1 Ibu belum masuk ke LMS. Namun jika Ibu Bapak itu sudah lulus ke level 2, nanti Ibu Bapak akan diarahkan di email belajar ID itu masuk ke Learning Management System Pembatik tahun 2024. Yang pertama yang harus dilaksanakan adalah mengerjakan pretest level 2, kemudian mempelajari modul level 2 secara mandiri. Selanjutnya juga sama, pendalaman materi melalui webinar dan synchronous class. Kemudian ada sesi diskusi, kemudian mengerjakan tugas akhir dan post-test level 2. Dan setelah Ibu Bapak melaksanakan itu semua, nanti kami akan menginformasikan terkait tulisan level 2. Sama ya Ibu Bapak. Nah, seperti itu. Dan tahapan ini semua diikuti wajib Ibu Bapak. Salah satunya termasuk juga kegiatan diskusi. Nah, lanjut kita ke alur pelaksanaan level 3. Jika Ibu Bapak sudah dinyatakan lulus di level 2, nanti akan masuk ke level 3. Pengumuman informasi disampaikan juga melalui email belajar.id. Di sini Ibu dan Bapak akan diarahkan masuk ke LMS ya untuk sama ya untuk mengikuti pelaksanaan level 3. Yang pertama dilaksanakan Ibu Bapak wajib melaksanakan pretest level 3, mempelajari modul level 3 secara mandiri, juga sama pendalaman materi melalui webinar dan synchronous class, kemudian wajib juga mengikuti diskusi, setelah itu mengerjakan tugas akhir dan post-test level 3. Semua punya tugas akhir dan post-test level 2. Di level 2 juga ada ya. Kalau di level 1 juga ada tugas akhirnya sama ya Bapak ya. Level 3 juga sama. Nanti setelah itu akan diumumkan lulusan level 3. Nah, di level 3 ini rekan-rekan itu kami hanya pilih 30 the best of the best 30. Jadi dari ratusan
yang lolos ke level 3 itu, kami akan pilih 30 peringkat nilai terbaik untuk kami lanjutkan ke level 4. Jadi untuk menuju level 4 itu hanya 30 Ibu Bapak yang terbaik. Jadi upayakan untuk di level 3 berlomba-lomba membuat tugas yang terbaik. Tugas yang terbaik. Ya Ibu Bapak, dan post-test level 3 tentu saja. Baik, nah di sini di alur pelaksanaan level 4 juga sama Ibu Bapak. Jadi informasi pelaksanaan di email belajar.id, masuk LMS Pembatik tahun 2024, mengerjakan pretest level 4, mempelajari modul level 4, lanjut ke pendalaman materi melalui webinar dan sinkronis kelas. Terakhir, setelah itu diskusi, tugas akhir, dan post-test level 4, dan kemudian akan ada pengumuman level 4. Nah, dari 30 orang peserta yang masuk ke level 4 itu, kami seleksi lagi dari hasil tugas akhir dan post-testnya level 4 ini untuk kami pilih 5 orang. Nah, 5 orang the best, peringkat nilai terbaik maju untuk kami seleksi. Nah, untuk menentukan siapa Duta Teknologi Provinsi Bali tahun 2024. Nah, siapa tahu dari peserta yang hadir hari ini itu Ibu adalah dan Bapak atau Ibu di sini adalah calon Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Bali tahun 2024. Wah, luar biasa ya. Nanti seperti apa sih kegiatan daripada Duta Teknologi itu? Nanti ada sesi praktek, berbagi praktek baik ya Ibu Bapak. Nah, apa sih manfaat ikut pembatik? Ini pasti teman-teman banyak yang bertanya. Apakah kita membatik seperti itu atau mau menjadi pemantik? Jadi manfaat ikut pembatik itu yang pertama tentu saja dapat meningkatkan kompetensi literasi kita, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi di bidang TIK. Dan ini berkesempatan mendapat sertifikat skala nasional pada setiap level pelaksanaannya. Berkesempatan mengikuti seleksi Duta Teknologi Kemendikbudristek. Ya, oke, baik. Nah, berikut ada persyaratan pembatik untuk tahun 2024. Mohon diperhatikan. Yang pertama, Ibu Bapak adalah memiliki dan telah mengaktifasi akun belajar.id. Jika Ibu Bapak masih kebingungan di mana bisa mendapatkan akun belajar.id, syaratnya adalah Ibu Bapak harus sinkronisasi dengan data Dapodik. Karena kita itu menggenerate yang namanya akun belajar.id itu berbasis Dapodik. Jadi belajar.id itu didapatkan jika Ibu Bapak datanya itu terdata di Dapodik. Nah, minta kepala sekolah atau admin sekolahnya untuk masuk ke belajar.id, klik fitur admin. Nah, di sana nanti Ibu Bapak akan temukan akun belajarnya seperti itu. Aktivasi akun belajarnya dan Ibu Bapak lanjut mendaftar pembatik tahun 2024. Nah, kemudian guru aparatur sipil negara, PNS, CPNS, P3K yang dibuktikan dengan syarat SK bersangkutan ya, SK yang berlaku. Guru TAP yayasan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari yayasan, bahkan guru honorer juga bisa ya, di instansi pemerintah, swasta, dari semua jenjang yang dibuktikan dengan SK dari pimpinan lembaga yang bersangkutan. Apakah pegawai itu juga bisa? Bisa. Tenaga kependidikan di instansi pendidikan pemerintah, swasta itu juga bisa ikut pembatik dengan melampirkan surat keputusan dari pimpinan lembaga. Nah, kalau saya pegawai dinas atau UPT di bawah naungan Kemendikbud, seperti apa sih UPT di bawah naungan Kemendikbud itu? Seperti BGP, BPMP, itu pegawai-pegawainya bisa juga mengikuti pembatik tahun 2024. Nah, seperti ini. Ya, namun untuk di bawah UPT itu tidak bisa mengikuti seleksi duta teknologi. Jadi spesial duta teknologi itu berasal dari unsur guru-guru, Ibu Bapak ya. Oke. Nah, pendaftaran pembatik tahun 2024. Nah, ini sudah tanggal 25 Juli ya, Ibu Bapak. Jadi hanya punya waktu 1 hari lagi karena besok sudah tanggal 26 Juli. Jadi pendaftaran itu berakhir hari Jumat ya Ibu Bapak ya, tanggal 26 Juli 2024 karena kita akan segera melaksanakan pembatik 2024 level 1. Langkah pertama masuk laman pembatik 2024 untuk melihat informasi alur pendaftaran. Nanti kami akan demokan ya sedikit. Kemudian langkah 2, klik tombol daftar pada laman pembatik 2024, login menggunakan akun belajar.id,
mengisi formulir pendaftaran, dan nanti Ibu Bapak itu akan mendapatkan nomor registrasi di email belajar.id. Nanti kami akan tampilkan seperti apa sih contoh-contohnya tahapan-tahapan demo seperti ini ya. Untuk peserta yang sudah pernah mengikuti pembatik tahun 2023 dan terverifikasi lulus level 1 akan mendapatkan free pass. Wah, ini keren sekali ternyata. Wah, jadi Ibu Bapak, siapa di sini yang kira-kira itu pada pembatik tahun 2023 itu sudah lulus level 1, nah akan mendapatkan free pass level 1 pembatik 2024 dengan ketentuan mengikuti webinar dan mengisi daftar hadir webinar. Wah, luar biasa ya, ternyata ada free pass ya untuk level 1. Ya, untuk level 1 bagi yang sudah lulus level 1 di tahun 2023. Luar biasa. Oke, baik. Videonya kami akan tampilkan video tutorial sedikit bagaimana sih pembatik tahun 2024. Ya, di sini ada artinya ya, Pak Dewi Yuda ternyata. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Indonesia. Sudah siap untuk pembatik berikutnya? Yuk, persiapkan diri Anda untuk pembatik 2024. Pembatik 2024 terbuka untuk guru ASN, guru tetap yayasan, guru honorer, dan tenaga kependidikan. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 26 Juli 2024. Anda hanya perlu mengakses laman pembatik.kemdikbud.go.id. Klik tombol daftar yang ada pada laman pembatik. Kalau Anda sudah memiliki akun Belajar ID, silahkan lanjutkan pengisian pendaftaran menggunakan akun Belajar ID Anda. Jika belum memiliki akun Belajar ID, silahkan aktifasi akun Belajar ID Anda terlebih dahulu ya. Jika Anda sudah selesai mengisi formulir pendaftaran, cek kotak masuk email akun Belajar ID Anda. Di sana terdapat informasi pelaksanaan pembatik level 1 untuk Anda yang sudah berhasil mendaftar. Ada berita baik nih. Untuk peserta pembatik 2023 yang sudah lulus level 1 dan ingin mendaftar kembali di tahun ini, lakukan langkah pendaftaran yang sama dengan peserta baru. Akan ada verifikasi khusus untuk Anda, peserta pembatik 2023 yang sudah lulus level 1. Cek kotak masuk email akun Belajar ID Anda dan Anda akan mendapat free pass. Silahkan baca ketentuan aktivitas level 1 bagi Anda yang mendapatkan free pass. Bagi Anda yang sudah lulus level 1 pembatik tahun 2023 namun tidak mendapatkan free pass, Anda bisa klik klaim tiket seperti ini. Syarat dan ketentuan bisa Anda simak pada pedoman penyelenggaraan pembatik 2024 yang ada pada laman pembatik. Mari terus lakukan inovasi pembelajaran digital Sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka melalui pembatik 2024. Bergerak bersama, bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Belajar. Oke, baik. Kita sudah menyimak ya video tutorial pembatik 2024. Jadi caranya mendaftar itu sangat gampang sekali, Bapak ya. Silakan ya sampaikan ke teman-teman Ibu Bapak yang ada di sekolah masing-masing. Dorong mereka untuk mengikuti pembatik tahun 2024. Siapa sangka di antara mereka yang kita dorong adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Bali tahun 2024. Wah, luar biasa sekali. Ya. Nah, berikut Ibu Bapak jika ingin mengikuti ya kegiatan kami
di Duta Teknologi Pendidikan dan Pembatik tahun 2024, silakan Ibu Bapak bisa masuk ke salah satu kanal, bisa melalui Instagram yaitu @pembatik.kemdikbud atau di Telegram kita klik aja di search yaitu grup pembatik, kemudian di kontak duta, ya, Duta Teknologi ya, kemudian website pembatik tahun 2024. Nah, jadi pembatik itu memunculkan Duta Teknologi sebagai jangkar teknologi pendidikan Indonesia dan inspirator praktek baik pemanfaatan platform teknologi untuk pendidikan. Jadi ini adalah foto-foto kita saat kita berkolaborasi di Bali ya. Jadi seluruh Duta Teknologi se-Indonesia itu datang ke Provinsi Bali, kita menginap di Discovery Kartika Plaza ya di sini. Nah, kemudian yang paling ditunggu adalah bagaimana seleksi duta teknologi. Ya, seperti ini sebenarnya seleksi duta teknologi, Ibu Bapak. Jadi, ketika Ibu Bapak terpilih di level 4 itu, kita pilih 5 peringkat besar, yaitu peringkat 5 besar tiap provinsi pada level 4 batik, itu akan mengikuti seleksi duta teknologi Pendidikan ya. Jadi, 5 orang tersebut itu akan diseleksi dan dilaksanakan penjurian oleh BLPT dan BPTIK atau Balai Tekom atau Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi BLPT Kemendikbudristek itu akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan masing-masing daerah untuk memilih siapa di antara kelima ini itu akan difilter, diseleksi, kemudian dipercaya ya. Karena ini duta teknologi adalah sebuah kepercayaan dari provinsi ya untuk akan dipilih menjadi duta teknologi karena nanti kita itu akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Provinsi maupun Kabupaten, kemudian juga kita berkolaborasi dengan BPMP, BGP, seperti itu. Jadi penting sekali kita melibatkan juga dari Dinas Pendidikan untuk memilih Ibu Bapak, seperti itu. Nah, Ibu Bapak silakan barcode-nya di-scan, kami di PMM, di komunitas, di fitur komunitas, kita memiliki yang namanya komunitas Sahabat Pembatik Bali. Ibu Bapak silakan di-scan barcode-nya, Ibu Bapak. Nah, silakan di-scan atau Ibu Bapak buka PMM-nya, Platform Merdeka Mengajarnya, kemudian klik fitur komunitas, kemudian cari Sahabat Pembatik Bali. Silakan di-follow tombol di komunitas kami Pembatik Bali di Platform Merdeka Mengajar. Nah, link juga saya sudah dibagikan oleh Pak Dewi Yuda Andika. Silakan dibuka di kolom chat, Ibu Bapak. Nah, perhatikan Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak perhatikan tulisan yang ada di depan ini. Baca dengan sesama Ibu Bapak. Tapi bukan andakah tukar teknologi selanjutnya, tapi gantilah andakah itu dengan kata saya. Silakan Ibu Bapak semua sampaikan bahwa saya adalah Duta Teknologi Provinsi Bali tahun 2024. Nah, oke, silakan Ibu Bapak. Oke, saya akan pandu hitungan ketiga. Ganti andakah itu dengan saya adalah Duta Teknologi Provinsi Bali tahun 2024. Oke, silakan Ibu Bapak ya. Kita hitung dari 1, 2, 3. Saya adalah Duta Teknologi Provinsi Bali tahun 2024. Ya. 2024. Ya. Artinya dengan menumbuhkan motivasi dari dalam ini, siapa tahu nanti Ibu Bapak muncul, ya salah satu dari peserta di sini muncul sebagai Duta Teknologi Provinsi Bali tahun 2024. Wah, luar biasa. Nah, Ibu Bapak, kami akan tampilkan sedikit bagaimana sih demo terkait informasi pembatik tahun 2024 ini. Caranya Ibu Bapak masuk ke laman seperti ini ya. Di sini sudah ada sih bawahnya laman https://pembatik.kemdikbud.co.id ya. Ini alamat linknya untuk mendaftar Ibu Bapak ya. Nah, nanti diinformasikan ke teman-temannya. Jangan informasi ini dikip sendiri Bapak. Saya itu selalu mengajak teman-teman saya di sekolah sendiri. Setiap tahun rata-rata teman saya itu 2, 4 itu lolos sampai pembatik level 4. Dan bahkan sampai ada yang lolos level 5 besar. Hampir menjadi duta teknologi. Ya, hampir menjadi duta teknologi loh teman saya. Tapi karena satu sekolah ada 2 duta teknologi. Ya. Jadinya beliau menjadi runner up. Ya, pembatik untuk Duta Teknologi Provinsi Bali ya. Nah, seperti itu ya Bapak. Nah, semoga ada kebijakan tahun ini. Ya.
ada sekolah itu sekolah itu bisa 2 teknologi ya. Karena teman-teman saya sendiri di satu sekolah itu berlomba-lomba ikut pembatik, Bapak. Itu masalahnya. Jadi ajak teman-teman satu sekolah untuk ikut pembatik. Ya. Nah, Ibu Bapak silakan masuk ke pembatik ini di laman ini. Nah, di sini akan ada tombol daftar sekarang. Daftar. Sampaikan ke teman-teman semua di sekolahnya untuk mengunjungi laman ini, klik daftar sekarang. Nah, seperti ini. Klik daftar sekarang. Kemudian Ibu Bapak lengkapi formulir yang ada ini. Nah, lengkapi formulir yang ada ini. Oke. Kemudian next. Kemudian Ibu Bapak silakan lengkapi formulir yang ada. Sebenarnya gampang sekali isiannya. Nama lengkap, jenis kelamin, nomor HP. Mohon maaf, di saya tampilannya belum berubah. Oh, belum berubah ya, mohon izin ya. Ternyata belum berubah. Saya share screen-nya hanya 1 tab aja berarti. Mohon izin ya. Oke, baik. Baik. Nah, Ibu Bapak, nah ini sudah tampil ya, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, kunjungi laman ini, pembatik.kemdikbud.co.id. Sudah terlihat ya, Ibu Bapak di layar. Nah, Ibu Bapak, di sini ada tombol daftar, di atas ada, di sini juga ada. Ya, ini tinggal diklik aja, Ibu Bapak. Diklik, ya, diklik ini. Nah, daftar sekarang. Nah, kemudian Ibu Bapak akan muncul laman pendaftaran Google Form seperti ini. Klik next. Klik next. Kemudian isi nama. Contohnya saya Komang Budiannya. Jenis kelamin laki-laki. Tanpa gelar ya Ibu Bapak, nggak usah gelarnya, nama lengkap saja. Nomor HP, silakan diisi. Nah. Masih izin beli masih beranda, belum ke Google Form. Oh ya, baik. Karena ini saya share screen-nya. Oke, saya share screen-nya all layar dah. Oke, entire screen. Baik. Oke, sudah ya. Nah, sudah diklik. Ibu Bapak, nah udah diklik ini. Nah, ini ada tombol daftar sekarang. Ini diklik Ibu Bapak. Nah, nanti dia akan diteruskan seperti ini informasinya. Ada Google Form yang harus dilengkapi Ibu Bapak. Ya, caranya gampang sekali ya. Tinggal di next. Oke. Nah, di sini ada tanda centang ini ya, record itu sebenarnya tadi. Ya, ini dicentang ya Ibu Pak ya. Ini centang dulu ya. Centang, kemudian klik next. Nah, nama lengkap dilengkapi, namanya siapa, tanpa gelar ya Ibu Bapak, tanpa gelar, jenis kelamin, nomor HP-nya berapa, apakah Anda guru atau tenaga pendidikan sekolah? Ya, tentu saja. Ibu Bapak kan guru ya. Kalau Ibu Bapak itu di bawah PT, klik tidak. Karena Ibu Bapak ini pasti kebanyakan guru atau tenaga pendidikan atau pegawai, klik iya. Nah, kemudian next, nanti akan diarahkan seperti ini. Isi nomor NPSN-nya, oke. Sekolah saya NPSN-nya ini. Kemudian submit, selesai. Wah, gampang sekali Bapak. Ya. Nah, nanti jika Ibu Bapak sudah melengkapi formulir ini, submit, nanti akan ada informasi disampaikan di email. Nah, seperti ini. Selamat, pendaftaran berhasil. Nah, seperti ini Bapak, di emailnya, di email akun belajar. Ingat ya Ibu Bapak, ceknya di email akunbelajar.id. Nah, seperti ini. Akan mendapatkan nomor pendaftaran. Nah, seperti ini. Oh, ternyata kemarin saya salah mengisi nama, jenis kelamin. Nah, ini saya kemarin latihan ya untuk teman-teman. Nomor HP saya, saya harus lengkapi, perbaiki ini. Nah, Ibu Bapak nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul revisi data. Jika Ibu Bapak itu datanya salah, seperti ini, saya salah kemarin, isi data, itu nanti kita bisa revisi datanya. Klik aja revisi data seperti ini. Nah, revisi data itu untuk kita lakukan perbaikan data ya, perbaikan data. Nah, ini revisi datanya. Ya, jadi jika Ibu Bapak ada kesalahan, ini revisi data ya, seperti ini ya. Nanti Ibu Bapak tinggal next aja ini, next seperti ini. Ya, ini sudah ada ID-nya ya, ID pendaftarannya. Jika Ibu Bapak ada kesalahan data seperti ini. Saya salah ini namanya, oke. Tulis dia, perbaiki jenis kelaminnya, HP-nya diperbaiki ya. Oke.
Nah, seperti ini. Nah, akun belajarnya diperbaiki, kemudian next. Nah, kemudian isi NPSN. Nah, seperti ini. Wah, setelah itu submit. Gampang sekali ya. Ini jika terjadi, jika Ibu Bapak itu ada kesalahan pengisian data. Karena kemarin ada beberapa peserta menjawab kita, itu saya salah mengisi nama. Seperti itu ya Ibu Bapak. Nah, selain itu, jika Ibu Bapak, ini tadi sudah ya, pendaftaran berhasil. Nah, nanti Ibu Bapak akan diberikan informasi seperti ini. Nah, informasi terkait pendaftar pembatik tahun 2024. Nah, seperti ini. Nah, untuk wilayah Bali sendiri, ya, itu dari hasil Loker Studio, data studio kita terkait jumlah pendaftar, itu saat ini berjumlah 1.000 ya, 1.000 ya. 1.000 ya. Ya, 1.000 itu sudah sangat luar biasa untuk cakupan wilayah Provinsi Bali yang daerahnya kecil seperti ini. Nah, oke, Bali 1.321 ya di sini. Kalau kita klik tombolnya, kita akan melihat persebaran dari masing-masing. Nah, lihat pertama. Waduh, Buleleng loh, 242. Kemudian disusul oleh Kota Denpasar. Ayo Kota Denpasar, ini bagaimana ini? Kota Denpasar 227 orang. Tabanan, ya. Kalau Kabupaten Buleleng itu penggawanya itu Bu Ekayanti dan Pak Komet ya. Kalau Kota Denpasar ini Bu Sri Utami dan Pak Agus Putriase. Kota Tabanan, nah ini juga Pak Mangadi ya Kota Denpasar. Tabanan itu Pak Yokta, Badung Pak Haryantar, Karangasem kosong ini Karangasem. Siapa kira-kira, adakah Duta Teknologi tahun 2024 dari Kabupaten Karangasem? Nah, Gianyar juga. Ya, Jomrane, Bangli. Nah, Bangli. Kemudian terakhir Kelungkung. Waduh, Karangasem cuma 2. Bagaimana ini? Karangasem cuma 2 yang mendaftar. Nah, jadi Ibu Bapak, chance besar untuk Ibu Bapak untuk Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Bali itu sangat besar sekali ya Ibu Bapak. Jadi kami mohon Ibu Bapak tolong sampaikan ya, jangan kita hebat sendiri, karena kalau kita ingin hebat sendiri itu berjalan sendiri saja itu bagus. Ya, tapi kalau kita ingin maju bersama-sama, ya kita harus mengajak teman-teman kita satu sekolah. Kalau bisa satu sekolah. Kenapa? Karena ada yang saling mengingatkan. Oh, saya belum mengumpulkan tugas. Oh, sekarang ada webinar. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini? Ini tujuannya kita nanti membentuk komunitas belajar nanti di sekolah itu seperti itu. Kita sambil belajar terkait pembatik 2024 itu dengan berkolaborasi. Itu tujuannya Ibu Bapak ya. Jadi tolong informasikan ke teman-temannya untuk mengikuti pembatik tahun 2024 ini. Ya, itu aja yang kami bisa sampaikan. Jadi Ibu Bapak silakan mendaftar pembatik tahun 2024. Demikian Pak dan Ibu peserta yang bisa hadir hari ini di Google Meet. Kami ucapkan terima kasih. Untuk sesi selanjutnya itu adalah informasi terkait Ki Hajar STEM tahun 2024. Kami kembalikan ke moderator Putu Sri Utami Dewi. Saya ucapkan penutup dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bu Putu Sri Utami Dewi. Om Santi Santi Om. Matur sesama Pak Budi. Jadi biasanya saya manggilnya Beli Komet ya Bapak Ibu, jadi keceplosan. Tapi beliau memang orang yang sangat ramah dan humble dan nggak pernah marah ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu bertanya tentang akun belajar, boleh ke kaptennya, boleh ke kaptennya. Luar biasa nggak ya Beli Komet. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita simak bersama tentang pemaparan pembatik tahun 2024, di mana pendaftaran terakhir besok ya, Jumat 26 Juli 2024. Itu menggunakan akun belajar.id Bapak Ibu masing-masing dengan mengakses laman pembatik.kemdikbud.go.id. Kemudian apabila Bapak Ibu mengalami kendala, Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan melalui grup WhatsApp atau Telegram. Dan jangan lupa untuk mengikuti kanal informasi melalui Instagram untuk mendapatkan informasi terupdate terkait pembatik tahun 2024 ya Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu kita upgrade skill TIK kita melalui kegiatan pembatik tahun 2024, khususnya pada level 1 literasi TIK yang akan dilaksanakan mulai tanggal 29 Juli 2024.
Baik Bapak Ibu, untuk pemateri berikutnya, itu tentang Ki Hajar STEM tahun 2024. Namun izinkan saya untuk menyampaikan bahwa nanti akan di-share daftar hadir ya sama Pak Dewa pada Yuda Adika dan juga sertifikat. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya di kolom komentar di Google Meet ini dan sesi tanya jawab akan kita gabung di akhir pemaparan materi ketiga. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Bali tahun 2022, Imade Agus Suputrayasa. Beliau juga merupakan co-kapten belajar.id untuk Kota Denpasar, kemudian ikut juga guru penggerak angkatan saya lupa nih, 7 kalau nggak salah ya, Pak, Kabupaten Bandung, ya. Kemudian kuisi super trainer juga, banyak sekali ini Pak Agus juga GEG ya, leadernya. Dan nanti mungkin beliau yang akan share screen sendiri atau dibantu ya Pak Dewa Yuda ya, kebetulan saya pakai HP ini. Jadi Bapak Ibu untuk mengefisienkan waktu boleh kita sambut bersama Pak Agus Suputrayasa. Silakan Pak Agus. Halo, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Bu Tami. Suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar jelas Pak Agus. Oke. Wah, luar biasa, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat ini se-Provinsi Bali. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Semangatnya semakin berkobar, semakin menyala gitu ya. Kalau kita kan lagi tren bilangnya menyalawi gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap semangat untuk kita bisa terus berbagi, berkolaborasi gitu ya. Ya baik. Dan Bapak Ibu semuanya senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Utami, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan Ki Hajar STEM tahun 2024. Ayo Bapak Ibu, kalau pembatik itu untuk guru-gurunya, kalau Ki Hajar STEM itu untuk peserta didik ya. Nah, mari kita ajak peserta didik kita untuk mendaftarkan dirinya atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa mendampingi ya siswa-siswanya untuk bisa mendapatkan kesempatan belajar, kesempatan pengalaman untuk membuat proyek ataupun melatih keterampilan literasi numerasinya. Nah, mungkin Bapak Ibu penasaran apa sih itu Ki Hajar STEM ya? Atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikut Ki Hajar STEM tapi penasaran gimana ya caranya untuk bisa lolos gitu ya, supaya peserta didiknya bisa lolos di setiap jenjangnya, di setiap levelnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon izin Bapak Ibu untuk share screen, mohon dibantu mungkin Pak Dewa untuk share screen terkait dengan Ki Hajar STEM. Boleh mungkin dituliskan di kolom chat, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mendaftarkan peserta didiknya di Ki Hajar STEM 2024 belum? Ada? Mungkin bisa. Wah, Bu Dewi Lydia Stuti. Gimana Bu? Kabarnya Bu? Sudah mendaftarkan peserta didiknya? Kalau saya sendiri belum Pak, karena bukan saya yang menangani di sekolah. Kebetulan anak saya ikut itu di sekolahnya, sudah didaftarkan katanya. Mantap. Wah, ini dari Pak Puwasila juga, sudah 5 tim katanya. Wah, ya. Keren. Nah, wah, ini Pak Ardika nih, baru bentuk tim Pak Agus. Ya. Nah, nanti bagi tim yang sudah terbentuk, nanti saya akan berikan informasi menarik juga. Bagaimana sih untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk bisa belajar soal-soal STEM. Nah, ya, karena nanti ada fitur barunya nanti di website Ki Hajar STEM. Nah, Pak Ibu, tapi mohon izin. Terima kasih Pak Dewa sudah men-share screen. Di sini
ada bahan tayang tentang STEM Bapak Ibu ya. Jadi ada sedikit perbedaan dari Ki Hajar STEM tahun 2023 dengan 2024. Nah, tujuannya Bapak Ibu, tujuannya penyelenggaraan Ki Hajar STEM masih sama ya, yaitu untuk penerapan kurikulum merdeka yang tentunya sangat relevan dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, karena keduanya mengutamakan pendekatan multidisiplin ilmu, pengembangan keterampilan abad 21, dan pembelajaran aktif berbasis proyek yang berfokus pada pemecahan masalah nyata dan pemanfaatan teknologi. Nah, Kemendikbudristek juga terus berupaya untuk membangun kompetensi dan karakter anak-anak yang selaras dengan nilai Pancasila. Nah, sehingga pembelajaran berbasis proyek di mana kemampuan nalar kritis, kolaboratif, serta kreatif menjadi kunci utama penyelenggara Ki Hajar STEM, menjadi stimulus dalam penguatan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Nah, jadi dua poin utama ini adalah latar belakang penyelenggaraan Ki Hajar STEM, Bapak Ibu. Next. Ya. Nah, Ki Hajar STEM ini Bapak Ibu adalah wadah eksplorasi untuk peserta didik pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK untuk berpikir kritis, kreatif, maupun berkolaborasi dan berkomunikasi dalam mengembangkan proyek berbasis STEM dalam mendukung penguatan profil pelajar Pancasila. Saat ini hanya di 4 jenjang ini Bapak Ibu ya. Kemarin sempat ada yang bertanya kalau jenjang TK bagaimana gitu. Jenjang PAUD bagaimana untuk saat ini belum Bapak Ibu. Tapi menjadi catatan mudah-mudahan nanti di tahun depan, di tahun berikutnya ini bisa menjadi wadah untuk peserta didik di jenjang yang lain. Untuk tahun ini masih di SD, SMP, SMA, dan SMK. Berikutnya. Oke. Tujuan, nah ini tujuannya Bapak Ibu ada 6. Jadi untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka, kemudian meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, nah, kemudian meningkatkan pemanfaatan akses layanan pendidikan pada peserta didik, jadi meningkatkan pemanfaatan akun belajar.id peserta didik, lalu memotivasi peserta didik untuk memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, kemandirian, kejujuran, disiplin, serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi dengan baik. Lalu tentunya memfasilitasi siswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang STEM. Jadi ini adalah sains, teknologi, engineering, dan matematik. Ya. Berikutnya. Nah, peserta Bapak Ibu, untuk peserta, tim itu terdiri dari 3 siswa dari setiap satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di 38 provinsi di Indonesia dan Sekolah Indonesia Luar Negeri tahun ajaran 2024-2025. Nah, di sini peserta didik untuk jenjang SD itu adalah kelas 4, 5, dan 6. Untuk SMP itu 7, kelas 7, 8, dan 9. Untuk SMA itu di kelas 10, 11, dan 12. Dan untuk SMK itu di kelas 10, 11, dan 12. Nah, diperbolehkan juga jika ada sampai kelas 13 ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dan di sini Bapak Ibu, setiap peserta akan berkompetisi di provinsi masing-masing pada tahap basic, intermediate, dan advance. Ya. Jadi akan berkompetisi di provinsi masing-masing pada tahap basic, intermediate, dan advance. Nah, kemudian setiap tim didampingi oleh 1 guru pendamping. Dan guru pendamping dapat mendampingi lebih dari 1 tim. Jadi setiap sekolah bisa mengirimkan peserta lebih dari 1 tim. Nah, Bapak Ibu, jadi ini adalah sebuah peluang atau kesempatan Bapak Ibu. Makin banyak tim yang Bapak Ibu kirimkan tentu akan memberikan suatu wadah, suatu tempat, kesempatan peserta didik kita untuk melatih keterampilan era abad 21-nya. Jadi
Bapak Ibu bisa membentuk banyak tim, ya, dan memberikan kesempatan. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah memiliki jagoan-jagoan gitu ya, misalkan tim-tim unggulan gitu. Namun Bapak Ibu, pengalaman yang saya alami Bapak Ibu ya, terkadang Bapak Ibu ada tim yang kita jagokan, ternyata ketika tes di pelaksanaan basic, intermediate ataupun advance ya, itu ternyata bisa disaingi oleh tim yang lain Bapak Ibu. Nah, dan juga ini akan berdampak bagaimana persaingan dengan sekolah-sekolah lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya semakin banyak tim yang Bapak Ibu kirimkan di sekolah, tentu akan memberikan kesempatan kepada peserta didik Bapak Ibu untuk bisa lolos ke tahapan-tahapan berikutnya. Nah, itu mungkin sedikit tips dan trik Bapak Ibu ya, untuk bisa memberikan kesempatan peserta didik untuk lolos ke tahapan-tahapan berikutnya di Kiajar STEM 2024. Nah, selain itu juga ini kan bisa menjadi wadah ya Bapak Ibu ya, oleh peserta didik kita untuk bisa mengukur kemampuan diri mereka terkait dengan kemampuan mereka dalam hal menyelesaikan permasalahan literasi dan numerasi. Berikutnya, ya. Nah, tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Secara umum tahapannya itu seperti di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2023 dan 2022. Hanya saja Bapak Ibu ada penekanan yang agak berbeda. Nah, mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama di tahap basic. Nah, di tahap basic ini, setiap tim yang telah mendaftar itu akan mengerjakan 20 soal berbasis STEM selama 10 menit secara daring. Nah, 20 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi itu akan masuk ke tahap intermediate. Nah, ini mungkin bisa dikatakan serupa seperti tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian di tahapan intermediate, setiap tim yang lolos tahap basic mengerjakan 20 soal berbasis STEM selama 90 menit juga secara daring. Tapi di sini yang dipilih hanya 2 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap P untuk masuk ke tahap advance. Nah, di sini di tahap advance ini, berikutnya Bapak Ibu ya, di tahap advance inilah ada sedikit perbedaan di tahun sebelumnya. Jika di tahun sebelumnya, di tahapan advance ini kita sudah langsung membuat video pembuatan project, gitu ya Bapak Ibu ya. Namun di tahun ini, di tahapan advance ini, setiap tim akan membuat desain dari project berbasis time, ya, dengan mengusung kearifan lokal sesuai dengan tema yang dipilih. Satu tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi akan masuk ke tahap final. Nah, jadi di tahap advance ini, jadi 2 tim terbaik di setiap jenjang di setiap provinsi itu tidak langsung membuat video project Bapak Ibu, tetapi hanya membuat desain dari project berbasis STEM-nya. Jadi hanya membuat desainnya saja Bapak Ibu, ya. Jadi masih membuat desainnya. Nanti ketika terpilih menjadi 1 tim terbaik di setiap jenjang di setiap provinsi yang masuk ke tahap final, nah inilah baru nanti tim tersebut akan membuat project berbasis STEM sesuai dengan desain yang telah dibuat di tahap advance. Nah, project tersebut didokumentasikan dalam bentuk video dan akan mempresentasikan project tersebut. Tim akan berkompetisi dengan tim perwakilan provinsi lainnya sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Nah, di situ ada ya Bapak Ibu ya, antara di tahapan advance dan final di tahun lalu dan di tahun yang sekarang. Gitu. Nah, tentu di sini akan membuat ya. Next berikutnya Bapak Ibu. Ya, di tahap slide berikutnya Pak Dewa. Nah, tema Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu, tema. Ya, temanya Bapak Ibu, mohon maaf Pak Dewa mungkin bisa kembali terlebih dahulu ke tema. Tampaknya perubahan iklim ini sudah kita rasakan gitu ya Bapak Ibu, seperti cuaca ekstrim, curah hujan yang tidak teratur dan sebagainya. Nah, tema ini Bapak Ibu akan menjadi benang merah pada setiap tahap. Ya, tema soal pada tahap basic itu akan saling terkait dengan tema pada tahap intermediate dan advance. Nah, jadi soal-soal yang akan dijawab peserta didik saat tahap basic, intermediate, dan juga advance nanti terkait dengan desain projectnya itu akan berkaitan dengan tema ini Bapak Ibu. Nah, tentang energi dan perubahan lingkungan. Gitu, ya. Oke. Baik, berikutnya ke lini masa. Nah, lini masanya Bapak Ibu seperti ini. Jadi Ki Hajar STEM itu sudah diluncurkan 13 Juni 2024 Bapak Ibu. Saat ini masih berada pada masa pendaftaran, yaitu dari 13 Juni hingga 9 Agustus 2024. Ya, masih panjang Bapak Ibu, ya, masih ada waktu, ya. Tapi tentunya jangan nanti di akhir baru mendaftar Bapak Ibu, ya. Ya, sebaiknya segera mungkin kita bisa mendaftarkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa kegiatan yang namanya Ayo Berlatih. Nah, di kegiatan Ayo Berlatih ini itu peserta didiknya bisa melakukan tryout atau uji coba menjawab soal-soal berkaitan literasi numerasi, ya, soal berbasis STEM untuk mempersiapkan mereka nanti ke tahapan basic yang akan dilaksanakan di tanggal 10 Agustus 2024. Lalu di tahapan berikutnya di intermediate itu tanggal 24 Agustus 2024, kemudian advance 26 Agustus sampai 6 September 2024, dan di tahap final itu 16 September sampai 6 Oktober 2024. Dan nanti bagi Gen Ki Hajar, ya, untuk peserta kita sebut dengan Gen Ki Hajar yang mendapatkan sebagai nominasinya akan mengikuti Anugerah Ki Hajar di bulan November 2024. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, seperti ini lini masanya Bapak Ibu. Berikutnya ya, bisa next mungkin. Berikutnya. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu lini masanya. Nah, dan apresiasinya Bapak Ibu, untuk apresiasi itu berupa tabungan pendidikan. Kita mendapatkan sertifikat pelatihan bagi guru pendamping itu dengan minimal 32 JP. Nah, untuk peserta didik tentunya apresiasinya ada 5 tim di setiap jenjang Bapak Ibu, ya. Ada 5 tim. Jadi ada banyak kesempatan untuk mendapatkan apresiasi karena ada 5 tim yang akan dipilih di setiap jenjang Bapak Ibu. Dan juga sebagai guru pendamping mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan terkait dengan pembelajaran berbasis STEM dan juga mendapatkan sertifikat untuk mendukung pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, ya, yang bisa Bapak Ibu bisa gunakan nanti sebagai bukti dukung peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Seperti itu. Berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk pendaftaran Ki Hajar STEM Bapak Ibu bisa mengakses ke laman kihajar.kemdikbud.go.id dengan mempersiapkan ada NPSN, NISN untuk setiap anggota tim, dan email belajar ID untuk ketua tim.
serta data guru pendamping. Nah, catatan yang berbeda sedikit di tahun ini Bapak Ibu nggih. Jadi untuk email akun belajar.id cukup hanya menggunakan email belajar ID ketua tim saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu untuk semua akun peserta didik ya. Itu. Jadi hanya cukup satu akun ketua tim saja. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika ingin mendaftarkan peserta didiknya yang masih di kelas 10 atau mungkin masih di kelas 7 atau masih di kelas 4 yang dapodiknya masih belum sinkron sehingga akun belajar ID-nya masih belum tersedia begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, mungkin nanti bisa membentuk tim di mana ketua kelompoknya dari kelas 8 mungkin atau kelas 9 ataupun kelas 11 atau kelas 12 itu boleh. Jadi yang digunakan nanti yang didaftarkan hanya akun belajar ID ketua timnya saja sebagai akses untuk masuk ke laman Ki Hajar STEM untuk di tahun 2024. Berikutnya. Oke, Bapak Ibu, suara saya masih terdengar jelas? Oke, ya. Nah, Bapak Ibu, untuk proses pendaftarannya, Bapak Ibu bisa agak putus-putus. Oh iya, oke, mohon maaf. Mungkin ini saya kebetulan sedang ada di suatu tempat gitu ya yang sinyalnya kurang maksimal ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu untuk mendaftar Ki Hajar STEM bisa klik kihajar.kemdikbud.go.id, kemudian pilih menu pendaftaran. Ya. Atau mungkin ada videonya ya Pak Dewa Yuda ya, mungkin kita bisa play videonya di slide yang sebelumnya ini. Mungkin agar Bapak Ibu bisa mencermati juga dari tampilan tutorialnya. Bisa di back dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses laman kihajar.kemdikbud.go.id. Ya, oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik pendaftaran, gitu ya. Nah, dan yang menarik Bapak Ibu, di laman kihajar.kemdikbud.go.id saat ini sudah ada apabila Bapak Ibu cek gitu ya Bapak Ibu, itu ada fitur bank soal. Nah, ada fitur bank soal Bapak Ibu. Nah, dan ini fitur bank soal ini adalah kumpulan soal-soal Ki Hajar STEM ya Bapak Ibu ya dari tahun-tahun sebelumnya yang sekiranya nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan sebagai bahan latihan atau pembinaan kepada peserta didiknya untuk mempersiapkan nanti di tahapan basic ataupun nanti di tahapan intermediate. Nah, oke. Nah, ini ada video untuk tutorial pendaftarannya Bapak Ibu. Mari kita simak bersama-sama. Halo Gen Ki Hajar STEM kembali lagi. Berikut ini tata cara pendaftaran Ki Hajar STEM 2024. Peserta adalah tim yang terdiri dari 3 peserta didik dari Satuan Pendidikan tahun ajaran 2024 sampai 2025 dari Satuan Pendidikan. Jenjang SD atau kelas 4, 5, dan 6. Jenjang SMP atau kelas 7, 8, dan 9. Jenjang SMA dan SMK atau kelas 10, 11, dan 12. Yang berada di 38 provinsi di Indonesia dan sekolah Indonesia luar negeri. Sekolah dapat mengirimkan lebih dari 1 tim. Setiap tim didampingi oleh 1 guru pendamping. 1 guru pendamping bisa mendampingi lebih dari 1 tim.
Perubahan anggota tim dapat dilakukan selama masa pendaftaran. Jika ada anggota tim yang mundur, setelah masa pendaftaran ditutup, maka tim akan melanjutkan dengan anggota tim yang tersisa. Untuk melakukan pendaftaran, tim dapat mengakses laman kihajar.kemdikbud.go.id atau melalui mobile apps Ki Hajar STEM yang dapat diunduh melalui Play Store. Klik menu pendaftaran. Isikan data sekolah berupa NPSN sekolah, lalu klik cari. Isikan alamat sekolah secara manual. Isi identitas guru pendamping secara manual, berupa NIK, nama, email, akun belajar.id, dan juga nomor handphone. Pada data peserta, tim memasukkan NISN anggota tim, lalu klik cari. Data peserta berupa nama dan tingkat akan otomatis terisi oleh sistem. Lalu, isi alamat dan nomor handphone secara manual. Ulangi langkah tersebut untuk 2 anggota tim lainnya. Isikan email akun belajar.id ketua tim, nomor handphone aktif salah satu anggota tim, dan kata sandi sejumlah 8 karakter sebagai akses ke akun peserta Ki Hajar STEM 2024. Klik setuju, kemudian klik daftar. Nah, tim kamu sudah berhasil melakukan pendaftaran. Selanjutnya, cek email ketua tim yang didaftarkan, lalu klik tombol konfirmasi melalui email konfirmasi yang dikirimkan panitia Ki Hajar STEM ke email ketua tim. Tim sudah bisa login dengan email tim yang telah didaftarkan. Akan muncul notifikasi di mana peserta yang telah mendaftar Ki Hajar STEM 2024 wajib bergabung ke Telegram jenjang masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini terkait penyelenggaraan Ki Hajar STEM. Tim yang telah mendaftar dapat mengerjakan latihan soal pada menu. Ayo berlatih di laman kihajar.kemdikbud.go.id atau melalui mobile apps Ki Hajar STEM. Tim juga dapat melaporkan kesalahan data tim melalui pusat bantuan di laman kihajar.kemdikbud.go.id. Jika Gen Ki Hajar belum memiliki akun belajar.id, silahkan ajukan melalui operator sekolah. Iya, nah seperti itu Bapak Ibu ya, tahapan untuk mendaftar Ki Hajar STEM 2024. Nah, apabila nanti Bapak Ibu mengalami kendala saat melakukan proses pendaftaran, ya mendampingi peserta didiknya dalam mendaftar Ki Hajar STEM, nah Bapak Ibu bisa mengakses laman butuh bantuan yang ada di website Ki Hajar STEM, ataupun ada beberapa kontak yang berikut ini akan kami tampilkan. Mungkin bisa di next, Pak Dewida, mohon dibantu. Ke slide berikutnya. Ya, nah Bapak Ibu, ya terima kasih kembali Bu Ruth. Ya, jadi ayo Bu Ruth diajak peserta didiknya untuk ikut Ki Hajar STEM di tahun 2024 ya. Kita ramaikan. Nah, Bapak Ibu bisa akses di website ya. Ki Hajar ya Bapak Ibu ya, Ki Hajar itu akronim dari kita harus belajar gitu ya. Oke. Nah, ini tahapan yang tadi Bapak Ibu ya, mengisi NPSN, pencarian, mengisi data guru pendamping gitu ya. Nah, dan itu juga ada beberapa panduan tentang ayo berlatih. Nah, mungkin di slide terakhir ya Pak Dewohida ya. Mohon izin. Oke, seperti ada kendala dari Pak Dewo ya. Baik Bapak Ibu, jadi mohon maaf mungkin ada kendala teknis Bapak Ibu. Tetapi di sini Bapak Ibu bisa cek nanti, mohon maaf saya tidak bisa share screen, tapi ada fitur baru di Ki Hajar STEM Bapak Ibu ya, di laman kihajar.kemdikbud.go.id.
Di sana di menu bagian atas itu ada menu bank soal Bapak Ibu. Nah, menu bank soal ini adalah suatu fitur yang disediakan oleh BLPT Pusdatin untuk bisa lebih mengoptimalkan persiapan dari peserta didik dalam mempersiapkan tahapan basic dan intermediate, di mana nanti peserta didik bisa berlatih menjawab soal-soal Ki-Hajar STEM dari tahun 2021 ya, sampai dengan yang terakhir 2023. Jadi bisa mengakses soal-soal yang soal-soal di Ki-Hajar STEM tahun-tahun sebelumnya. Termasuk Bapak Ibu juga ada fitur video pemenang untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Nah, sebagai referensi, Bapak Ibu ya, sebagai referensi ketika nanti di tahapan advance ya, ketika ingin membuat desain project STEM ya, desain project STEM berkearifan lokal. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mungkin nanti bisa diakses laman kihajar.kemdikbud.go.id-nya, dan ayo sama-sama kita ajak peserta didik kita untuk mendaftar. Ya. Oke, Bu Ruth bertanya nih, untuk anak kelas 10 yang belum memiliki akun belajar.id, apakah bisa menggunakan email belajar ID SMP? Oh, tidak perlu menggunakan akun belajar ID SMP, Bu Ruth. Nah, nanti kalau misalkan siswa kelas 10 ingin dilibatkan, kalau akun belajar ID SMA-nya belum tersedia, saya sarankan mungkin bisa diajak ketua timnya dari yang kelas 11 satu orang. Nah, sehingga kan boleh timnya itu beda kelas, beda tingkat kelas, yang penting masih dalam satu jenjang. Itu Bu Ruth. Jadi nah seperti itu strateginya, sepertinya bisa dibegitukan Bu Ruth. Sehingga saling mempererat juga antara kelas 10 dan kelas 11. Bisa satu tim. Jadi bisa dibikin romantis nanti siswanya yang kelas 10 kelas 11. Begitu pula juga untuk yang kelas 7, nah mungkin masih proses sinkronisasi data Dapodik sehingga akun belajar.id di jenjangnya saat ini masih belum tersedia. Jadi cukup daftarkan ketua timnya saja, ya, ketua timnya saja. Itu. Terima kasih kembali Bu Ruth. Ya. Nah, demikian mungkin paparan singkat tentang Ki-Hajar STEM, beberapa informasi update. Dan oh iya Bapak Ibu, jangan lupa untuk follow Instagram TV Edukasi. Nah, Instagram TV Edukasi untuk mendapatkan informasi update terkait dengan Ki-Hajar STEM. Nah, kebetulan besok akan ada sosialisasi live Instagram terkait informasi Ki-Hajar STEM 2024 di Instagram TV Edukasi. Terima kasih. Saya Imam Diego Suputrayasa, mohon izin mundur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau penyampaian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Luar biasa ya Bapak Ibu, kita sudah dicerahkan apa sih yang berbeda jika Bapak Ibu sudah pernah mengikuti kegiatan Ki-Hajar STEM tahun 2023. Jadi nanti Bapak Ibu jika tadi ada kendala teknis sedikit, tidak masalah karena di WA Group akan pasti diinformasikan step by step-nya, dan penutupan pendaftaran 9 Agustus 2024, namun jangan mepet-mepet ya Bapak Ibu, supaya nanti kalau ada kendala bisa dikomunikasikan kepada kami ataupun kepada kapten maupun co-kapten. Terima kasih Pak Agus untuk pemaparan materi kedua. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan berada di materi terakhir, Bapak Ibu. Materi ketiga akan disampaikan oleh Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Bali tahun 2020. Sebentar dulu. Kita merupakan guru fisika di SMA Negeri 1 Marga dan juga seorang wakasek kurikulum loh Bapak Ibu, dan juga co-kapten belajar.id di Kabupaten Tabanan. Kemudian juga seorang guru penggerak, pengajar praktek. Banyak sekali prestasi ya, nanti akan di-share screen ya. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada Kak Irta untuk memaparkan praktek baik. Silakan Kak Irta. Oke, baik, terima kasih Bu Utami. Suara saya terdengar, nggih? Nggih, terdengar Kak.
Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu pada kesempatan di malam hari ini. Nah, mudah-mudahan semua tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah bersama-sama kurang lebih beberapa jam Bapak Ibu, mudah-mudahan tetap semangat di tengah aktivitas Bapak Ibu dan nanti segera bisa ikut di program pembatik dan Ki Hajar STEM ya yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami, ada Pak Komang sama Pak Agus nih Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu izinkan saya untuk berbagi sedikit Bapak Ibu ya terkait dengan apa saja yang sudah kami lakukan di Duta Teknologi ya, yang tentunya ya besok mungkin akan ada sesi atau tambahan, nanti Pak Dewo yang akan menyampaikan seperti apa. Sekarang Bapak Ibu saya sampaikan singkat saja sebagai teaser mungkin ya, mungkin nanti Bapak Ibu teman-teman yang lain akan menambahkan kembali. Bapak Ibu mohon izin untuk share screen. Oke, gimana? Sudah nampak Bu Utami? Kalau di saya masih loading untuk tampilan. Masih loading? Ya. Mudah-mudahan bisa segera muncul. Kalau di Pak Dewa gimana tampilannya Pak Dewa? Oh sudah, di Pak Dewanya sudah. Oke, baik saya lanjut nih Bapak Ibu. Jadi tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh Bu Utami, Bapak Ibu. Nama saya Gede Okta Pradana, saya sehari-hari sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Marge. Nah, kemudian saya juga sama seperti teman-teman membantu Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian kami juga aktif di berbagai kegiatan termasuk pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, ya jadi saya cuma ingin berbagi ya dengan Bapak Ibu pengalaman kisah ikut pembatik Bapak Ibu ya di tahun 2020. Ya jadi saya bersama Bu Utami Dewi mungkin ya berdua kami adalah Duta Teknologi, waktu itu masih namanya Duta Rumah Belajar. Nah, ketika masa pandemi ya. Jadi pada saat itu kegiatan kebanyakan dilakukan secara daring, bahkan sampai pengukuhan Duta Teknologi pun dilakukan secara daring Bapak Ibu ya. Jadi hampir sama seperti yang sekarang di Pembatik tahun 2020 itu terdiri atas 4 level, yaitu level pertama literasi, kemudian implementasi, level kreasi, dan level berbagi Bapak Ibu ya. Jadi tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Pak Komang Budi. Nah, di masing-masing level itu tentu saja Bapak Ibu ada mengerjakan post test dan mengerjakan tugas akhir. Nah, ketika kami di tahun 2020 ya, Bapak Ibu di sana di level literasi yaitu mengerjakan tes soal-soal, kemudian yang lulus lanjut ke level kedua yaitu level implementasi. Di level implementasi ini kami ditantang untuk menerapkan salah satu teknologi dalam proses pembelajaran yang nantinya dituangkan dalam sebuah vlog. Nah, vlog ini saya dokumentasikan dalam bentuk video ya, video di YouTube, kemudian dikumpulkan ke dalam tugas tersebut. Nah, bagi teman-teman yang lulus di level 2, itu dilanjutkan ke level 3. Nah, di level 3 ini Bapak Ibu kita membuat sebuah karya ya, karya waktu itu karyanya bisa memilih antara video pembelajaran dan pembuatan multimedia interaktif. Nah, pada waktu itu saya memilih membuat video pembelajaran. Nah, akhirnya dipilihlah 30 besar untuk masuk ke level berbagi Bapak Ibu ya. Jadi nanti di level berbagi itu ada beberapa kegiatan pembekalan yang ditunjukkan nanti agar Bapak Ibu semua bisa membagikan praktik baik pemanfaatan TIK kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan sekitar Bapak Ibu.
Nah, ternyata Bapak Ibu setelah menjadi DRB itu Bapak Ibu mendapatkan peluang lebih banyak lagi ya untuk berbagi. Jadi seperti Pak Komang Budianyo bilang ya, kita sebagai duta teknologi bukan semata-mata dilabelkan dengan ahli IT coding Bapak Ibu ya, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan berbagai macam teknologi yang kita sudah ketahui di dalam proses pembelajaran. Jadi ketika menjadi duta teknologi, Bapak Ibu, di sini kita membuka peluang untuk kolaborasi dan berbagi dengan rekan-rekan pendidik yang ada di berbagai daerah. Nah, kemudian kita juga digandeng oleh BPMP, kemudian BGP maupun Dinas Pendidikan, baik di provinsi maupun di daerah, untuk berbagi praktik baik pemanfaatan TIK. Nah, dan tentu saja Bapak Ibu sudah pahami bersama-sama, ke depan kita tidak bisa lepas ya Bapak Ibu dari pemanfaatan teknologi, karena ini merupakan kodrat zaman ya yang sudah ada sekarang Bapak Ibu, sehingga ketika sekarang kita tidak menerapkan teknologi dalam pembelajaran, tentu pembelajaran tersebut tidak akan menjadi aktif dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, itu dengan apa yang sudah kami lakukan ya Bapak Ibu di Duta Teknologi, ini berbagi daerah baik di dalam maupun di luar terkait dengan pemanfaatan teknologi. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena menjadi duta teknologi, Bapak Ibu, ini merupakan sebuah tanggung jawab. Nah, kita juga harus mensukseskan program-program yang digagas oleh Kemendikbudristek, seperti tadi sudah disampaikan juga terkait dengan Ki Hajar STEM. Nah, kami sebagai duta teknologi, Bapak Ibu, nah kalau saya di SMA 1 Marga di Tabanan, nah, kami melibatkan ya banyak siswa di sekolah kami untuk mengikuti kegiatan Ki Hajar STEM. Nah, ini adalah foto yang diambil tahun 2023, setahun lalu ya Bapak Ibu. Kami mengikuti Ki Hajar STEM tersebut, jadi ada lebih dari 10 tim yang kami ikutkan, dan Astungkare juga ada sekitar 5 tim kemarin yang lulus di Ki Hajar Intermediate ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada 1 tim yang sampai di Ki Hajar Advance. Tapi nah, kami belum sempat sampai memperoleh juara Bapak Ibu ya. Jadi minimal anak-anak kami ini sempat mencoba untuk masuk ke tahap advance Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu anak-anak kami membuat project STEM ya. Jadi kalau tahun kemarin Bapak Ibu yang masuk ke Ki Hajar Advance itu sudah membuat video project ya Bapak Ibu ya. Jadi di Tabanan itu ada rumput-rumput ya, rumput-rumput gulma yang ada di sawah. Nah, itu biasanya kalau dimakan langsung oleh bebek atau itik Bapak Ibu ya, biasanya itik itu tidak begitu sehat setelah makan gulma itu, padahal jumlahnya lumayan banyak. Nah, itulah yang menjadi dasar permasalahan kemarin dari siswa-siswa kami, itu mengolah bagaimana agar itu bisa diberikan dengan baik kepada itik-itik tersebut. Nah, itu kami sampai di Ki Hajar Advance, tapi belum bisa optimal sampai di tingkat nasional. Nah, jadi di tahun ini kami juga tetap untuk berkontribusi ikut mensukseskan program Ki Hajar STEM tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga mendukung semua program-program yang digaungkan oleh Kemendikbud, seperti rapor pendidikan yang kami yakin juga Bapak Ibu sudah dilaksanakan ya di sekolah masing-masing. Bagaimana rapor pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membenahi kemampuan literasi dan numerasi ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing, tentu dengan tahapan-tahapan identifikasi, refleksi, dan benahi. Jadi di dalam rapor pendidikan itu Bapak Ibu sudah diberikan ya Bapak Ibu secara lengkap bagaimana situasi yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Di samping itu Bapak Ibu juga sudah kan poin-poin rekomendasi yang Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam rencana anggaran kegiatan sekolah. Nah, kebetulan karena kami di Wakasek Kurikulum jadi ikut berperan dalam menyusun rencana anggaran. Jadi apa yang kami eksekusi di dalam anggaran tersebut tentu didasarkan kepada nilai rapor pendidikan Bapak Ibu ya.
Dan hasil rapor pendidikan tentu sudah kita ketahui bersama merupakan hasil dari ANBK ya. Jadi bagus tidaknya atau real tidaknya hasil daripada rapor pendidikan itu sangat ditentukan oleh kualitas hasil survei di dalam ANBK tersebut, baik yang diisi oleh guru maupun yang diisi oleh siswa itu sendiri. Nah, di samping kami sudah memanfaatkan platform daripada rapor pendidikan ya Bapak Ibu ya untuk melakukan analisis data dalam menentukan perbaikan di sekolah. Nah, kami juga tetap mengoptimalkan penggunaan PMM Bapak Ibu ya. Jadi PMM ini tentu memiliki banyak manfaat ya yang Bapak Ibu sudah rasakan dari belajar, kemudian mengajar, dan hingga berkarya Bapak Ibu. Dan bahkan baru kemarin sudah diluncurkan pengelolaan fitur kinerja Bapak Ibu ya di PMM, dan yang sudah sekarang memasuki periode tahap kedua, yaitu bulan Juli sampai Desember. Nah, tentu pengoptimalan PMM ini bisa Bapak Ibu gandengkan dengan kegiatan komunitas belajar. Di samping juga memanfaatkan fitur-fitur, ada fitur refleksi guru ya di PMM. Ini juga menjadi sebuah hal yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya dari PMM. Di samping juga baru kemarin dirilis terkait dengan pelatihan mandiri untuk pengelolaan kinerja. Oke, nah yang terakhir ya Bapak Ibu ya sebagai duta teknologi, Bapak Ibu juga nanti diharapkan untuk berbagi praktik-praktik baik dalam pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, tentu Bapak Ibu sudah mengetahui di saat sekarang ini Bapak Ibu ya, kita di Belajar ID sudah bekerja sama dengan berbagai platform ya, berbagai platform untuk mendukung daripada pemanfaatan teknologi tersebut. Nah, yang pertama kemarin sudah bekerja sama dengan Canva ya, sehingga Bapak Ibu memperoleh fitur-fitur Canva for Education. Nah, ini tentunya menjadi manfaat yang sangat besar ya, yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa memanfaatkan berbagai tampilan-tampilan grafis yang ada di Canva tersebut. Dan Bapak Ibu ini menyimpan potensi yang luar biasa ya, dari membuat infografis sederhana sampai membuat multimedia interaktif ya. Dan kami pun sering Bapak Ibu ya melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana membuat sebuah multimedia interaktif menggunakan Canva tersebut. Nah, jadi selain Canva, Bapak Ibu juga Quizzes ya, terakhir kemarin ya, fitur-fitur Quizzes yang awalnya beberapa yang terbatas ya, yang hanya dapat diakses dengan menggunakan fitur super. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah dapat memanfaatkan fitur-fitur Quizzes tersebut dengan mendapatkan beberapa soal-soal yang pro ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu coba dieksplor kembali, kemudian hal-hal menarik yang Bapak Ibu dapatkan agar bisa dibagikan ke rekan Bapak Ibu di sekolah maupun di tempat lainnya. Oke ya, itu Bapak Ibu ya mungkin singkat berbagi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti untuk lebih jauhnya bisa Bapak Ibu kita bahas pada sesi diskusi. Ya, kembalikan ke Ibu Utami. Silakan Bu Utami. Baik, terima kasih Pak Yokta. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke pertanyaan atau tanya jawab, sesi tanya jawab, Pak Dewa Yuda, kita sudah mengirimkan link absensi, silahkan diisi. Tadi kita sudah menyimak bersama pemaparan praktik baik dari Duta Teknologi tahun 2020, Pak Yokta, di mana beliau mengikuti pembatik itu di tahun 2020 pada saat daring ya Bapak Ibu, karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian tidak hanya sendiri yang berprestasi, didiknya juga diajak mengikuti ajang Ki Hajar STEM tahun 2023. Dan sama-sama nih kita sampai advance ya Kak ya, tapi belum beruntung untuk di tahap final. Kemudian bagaimana melakukan refleksi terhadap hasil dari raport pendidikan di sekolah masing-masing, dan tentunya optimalisasi PMM serta memanfaatkan TIK di dalam kelas, di mana pemerintah sudah bekerja sama dengan Canva for Education dan juga Quizzes. Jadi Bapak Ibu tadi Teh Tuti juga sudah menginformasikan bahwa
semua platform, semua program yang disediakan oleh pemerintah itu intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan tentunya meningkatkan skill TIK guru karena impact-nya ke murid-murid dan murid. Bapak Ibu kita beranjak ke kegiatan tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya melalui kolom chat atau Bapak Ibu mau raise hand terkait dengan kegiatan pembatik pada materi pertama, kegiatan time pada materi kedua, dan yang ketiga, praktik baik yang disampaikan oleh Kak Yesa. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau raise hand, atau Bapak Ibu melalui kolom chat kita. Aduh, maaf Bapak Ibu jadi keluar masuk ini sinyal saya sedang tidak baik-baik saja. Ya lagu ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang raise hand kah? Saya pakai. Tapi suara saya masuk kan ya Kak Ude? Mau masuk. Oh iya, siap. Bapak Ibu ke materi kita masih Pak keluar balita. Terkait pembatik terutama ya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala, bisa malam ini untuk ditanyakan kepada kami atau di WA Group. Karena pembatik sendiri itu kita sudah webinar level 1-nya di tanggal 31 Juli 2024 yang notifikasinya masuk di email akun belajar.id Bapak Ibu masing-masing ketika Bapak Ibu sudah mendaftar. Jadi daftar dulu karena tadi sudah didemonstrasikan oleh Pak Komang Budi bagaimana caranya, itu tentunya masuk ke laman pembatik.kemdikbud.go.id. Nanti ikuti prosedurnya, daftar karena menggunakan Google Form yang user friendly, jadi tidak ada masalah dan masih bisa revisi data loh Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sambil kita menunggu ada pertanyaan untuk ketiga materi. Tadi materi yang kedua ya Bapak Ibu, memang Ki Hajar STEM itu ada level-level ya Bapak Ibu, dan saya agak sedikit curiga ini. Kenapa? Karena level basic itu 20 soal 90 menit dan berbasis STEM itu sudah ketahuan gimana soalnya tingkat kesukarannya pasti lebih tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada fitur bank soal yang tersedia di laman kihajar.kemdikbud.go.id terkait dengan soal-soal Ki Hajar STEM tahun-tahun sebelumnya. Keluar masuk lagi, maaf ya Mbak Dela. Dari pesan-pesan. Sudah adakah pertanyaannya? Belum. Atau kita jawab-jawab lagi. Atau mungkin Pak Dewa, jika ada tugas-tugas akan dikirimkan di belajar.id nih. Nah ini silahkan beli komen. Maaf, Pak Komang Budi silahkan. Sepertinya tingkat kesabaran saya sedang diuji. Sepertinya nanti tolong dibantu dibacakan yang di kolom chat ya, Kak Yuda ya. Beli Komang masih sama kita ya?
Halo? Saya ada kesulitan untuk melihat kolom chat Pak Yuda. Nanti tolong dibantu untuk dibacakan ya. Nanti saya keluar Oke. lagi. Oke, Baik, terima pertanyaannya kasih. dari Bu Made Suryaningsih, jika ada tugas-tugas akan dikirim di Belajar ID, nggih? Oh, mungkin maksudnya tugas-tugas untuk pembatik mungkin maksudnya, nggih. Boleh. Ini pembatik level 1. Beli koma nggak ada di room? Halo? Sepertinya sedang terkendala jaringan, Pak Komang Budinya. Oh, apa kita tampung dulu? Oke, ditampung dulu mungkin pertanyaan berikutnya nanti Pertanyaan kalau kedua tidak. dari Oke, pertanyaan kedua dari Bu Niputu Eka Putri Septiari. Terkait di Ki Hajar STEM, apakah ada sertifikat jika lolos di setiap levelnya atau lolos basic? Itu, Bu. sertifikat setiap level. Ini untuk Agus. Oke. 3. Sementara baru 2, ada Pak Randy Mardika yang mengucapkan selamat malam. Oh, selamat malam. Seperti lagu ya. Oh, ini ada nggak sih pertanyaannya? Tapi saya nggak berani mencet ini, Pak. Oh ini, ada dari Pak Randy ternyata ada bertanya. Izin bertanya, anak saya SD kelas 4 ingin mendaftarkan Ki Hajar STEM-nya. Bagaimana prosedur biasanya? Apakah hubungi guru kelas dulu? Nah, itu pertanyaannya. Dari Pak Randy Mardika. Iya. Pak, anak saya kelas 5. Salam kenal, Pak. Nah, ini kita ke Pak Agus dulu ya. Karena Pak Agus ada 2 pertanyaan. Tapi sebelumnya terima kasih Pak Yuda sudah dibantu untuk dibacakan. Saya nggak bisa ngechat di WA group ya. Oke. Pak Agus. Oh ya, ada Pak Halo, Agus. ya. Iya. Jadi Pak Agus ada 2 pertanyaan nih tentang Ki Hajar STEM tahun 2024. Yang pertama, hasil catatannya dari Bu Eka Putri. Apakah nanti di setiap levelnya jika lolos dapat sertifikat? Kalau nggak salah gitu ya, itu pertanyaan. Iya, Bu, tapi saya off cam ya karena kendala sinyal sepertinya. Jadi kalau terkait sertifikat itu nanti di setiap tahapan itu akan mendapatkan sertifikat, baik itu peserta ataupun nanti apabila lolos sebagai 20 tim terbaik itu akan ada sertifikat. Kemudian untuk teknis pendaftarannya itu tadi dari Ibu atau Bapak Randy ya tadi ya. Pak Randy. Ya, jadi nanti silakan bisa. Iya, Ibunda ya, Ibunda, Ibu Randy. Ya, jadi bisa Ibu nanti bisa berkoordinasi dengan wali kelasnya atau mungkin di sekolah tersebut ada yang ditunjuk sebagai pendamping, tidak harus si wali kelas Ibu begitu. Boleh juga nanti mungkin ada tim guru pendampingnya di sekolah tersebut untuk yang jenjang SD misalnya gitu. Jadi tidak ada ketentuan pendampingnya adalah guru wali kelasnya, tidak. Tapi yang penting guru pendampingnya itu adalah guru di sekolah tersebut. Ya, di sekolah tersebut. Jadi nanti jangan sampai nanti guru pendampingnya misalnya dari guru di sekolah lain gitu, tidak. Jadi guru pendampingnya harus dari sekolah yang sama dengan peserta didiknya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, walaupun orang tuanya juga guru ya Pak Agus ya. Iya, betul. Nah, ini Bu Utami nih tahun lalu ya anaknya itu salah satu juara Gen Ki Hajar ya nominasinya. Tapi
guru pendampingnya bukan Bu Tami langsung ya, tapi guru di Iya, sekolahnya. Iya, itu. betul. Iya, Bunda Ratu ya, saya baru ingat SMA Negeri 1 Abang yang cukup jauh dari Denpasar. Ayo Bu didaftarkan, nanti dikomunikasikan ya Pak Agus ya. Kalau mamanya tahu informasi, terus dikasih tahu ke sekolahnya, mungkin bisa dibantu nanti sama sekolahnya, karena pendaftaran 9 Agustus terakhir. Begitu ya kan Pak Agus ya? Iya betul Bu Tami. Jadi karena mungkin ya inilah pentingnya ada komunikasi ya, mungkin ada dari orang tua, kemudian orang tua mendapatkan informasi, ingin agar anaknya mendapatkan wadah untuk meningkatkan kompetensinya, perlu komunikasi dengan guru di sekolah atau wali kelasnya. Nah, sehingga nanti bisa diakomodir peserta didiknya untuk bisa mengikuti Gen Ki Hajar tahun 2024. Iya, terima kasih Pak Agus atas pencerahannya. Mungkin ada feedback dulu nih dari Bu Eka Putri dan Bu Randy terkait jawaban yang sudah diberikan oleh pemateri yang kedua, Pak Agus Putrayasa. Ini kelihatan di layar tadi ada chat-chat, tapi saya nggak berani untuk men-chat ya Bapak Ibu, nanti saya keluar lagi. Nanti satu timnya itu bertiga kan ya Pak Agus ya, untuk Ki Hajar STEM ya. Dan itu bisa kombinasi nggak, boleh kelas 4 aja, 5 aja, 6 aja, atau 4 5 6 juga boleh, gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi bisa dikombinasikan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan siswanya kelas 7 atau kelas 9, kelas 7 atau kelas 10, nah mungkin itu kan dapodiknya belum sinkron sehingga akun belajar ID-nya belum tersedia. Jadi bisa nanti dikolaborasikan dengan kakak-kakak kelasnya sebagai ketua timnya, sehingga nanti akun belajar ID yang didaftarkan adalah akun belajar ID kakak kelasnya. Nah, kalau misalnya untuk yang kelas 4, itu kan sudah terdaftar di Dapodik ya. Kalau misalnya nanti belum memiliki akun belajar ID, bisa dilakukan proses pengajuan akun belajar.id melalui website belajar.id. Nah, nanti bisa dibantu oleh pemilik akun admin di sekolahnya, yaitu bisa kepala sekolah atau operator sekolah, untuk melakukan pengajuan pengajuan akun belajar.id melalui portal admin, sehingga nanti peserta didiknya bisa ikut. Oh iya, pengajuan akun belajar ID peserta didiknya juga tidak harus semua, jadi cukup diajukan yang memang ketua timnya saja. Nah, ya ketua timnya saja. Tapi walaupun memang bisa diajukan juga untuk anggota yang lain, tidak apa. Namun pastikan akun belajar ID yang diajukan nanti setelah sudah tersedia diaktifasi dan digunakan. Nanti jangan sampai akun belajar ID-nya hanya diajukan saja tapi tidak diaktifkan. Nah, tentu itu nanti akan menjadi kendala nanti di lain hari, seperti itu. Iya. Iya. Oke, luar biasa sudah dijelaskan sama diperkuat lagi oleh Pak Agus Putrayasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait Ki Hajar STEM, boleh sekali Bapak Ibu untuk mencatat di kolom chat, menuliskan di kolom chat atau raise hand langsung ya, ditujukan kepada di CC kepada Pak Agus Putrayasa. Baik, mungkin kita bisa beranjak ke pertanyaan yang pertama ya Pak Agus ya. Ini terkait dengan materi pertama dari Bu Komang Budi. Itu ditanyakan oleh Bu Suryaningsih terkait pembatik level 1, apakah tugas-tugasnya di email akun belajar.id. Ini bisa dibantu jawab karena beliau sedang ada kendala. Si Bungsu boleh mungkin? Saya bantu Bu Utami. Oke, terima kasih. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Suryaningsih ya, Ibu Made Suryaningsih ya, terkait dengan tugas-tugas. Ya, jadi kembali
mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, mungkin tadi ada yang terlewat informasi, bahwa kegiatan pembatik ini ada level 1, 2, 3, dan 4 Bapak Ibu. Nggih. Di mana untuk level 1 Bapak Ibu akan mengakses laman pembatik level 1 yang akan Bapak Ibu akses dengan menggunakan email belajar.id, dan Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengerjakan pretest. Kemudian akan ada modul pembatik level 1 dan dilanjutkan pendalaman materi melalui webinar. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan mengerjakan post-test untuk pembatik level 1. Jadi tahapannya untuk level 1 ini Bapak Ibu secara mandiri ya Bapak Ibu ya, mengakses laman untuk mengerjakan pretest, mempelajari modul, mengikuti pendalaman melalui webinar, dan mengerjakan post-test. Kalau memenuhi KKM, Bapak Ibu dapat lulus pembatik level 1 dan dapat melanjutkan ke level 2, di mana nanti untuk pengerjaan tesnya dapat diulang ya Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan KKM. Kemudian untuk di level 2 masih sama Bapak Ibu, jadi akan mengerjakan pretest, kemudian mempelajari modul, mengikuti pendalaman materi, melakukan diskusi, mengerjakan tugas akhir, dan mengerjakan post-test. Jadi bedanya sekarang ada diskusi dan tugas akhirnya Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau sudah lolos, nanti Bapak Ibu juga akan mengikuti level 3, di mana Bapak Ibu mulai dari pretest juga, mempelajari modul, kemudian ada pendalaman materi melalui webinar, ada diskusi, dan ada tugas akhir serta post-test. Jadi mirip dengan level 2 tadi Bapak Ibu. Nah, yang beda di sini nanti ada di level 4. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengerjakan pretest, kemudian mempelajari modul, mengikuti webinar, melakukan diskusi, dan Bapak Ibu akan mengerjakan tugas akhir level 4 untuk mengerjakan selanjutnya mengerjakan post-test, dan nantinya akan ada dilanjutkan dengan seleksi duta teknologi. Diawali dengan pemilihan 30 besar, kemudian dilanjutkan dengan 5 besar, dan akan terpilih 1 duta teknologi yang akan menjadi keluarga baru kita ya Bu Utami ya, di tahun 2024. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses lamannya di halaman pembatik yang sudah disampaikan tadi. Seperti itu mungkin jawaban dari saya Bu Utami. Baik, terima kasih Pak Yuda atas informasinya. Jadi masih secara mandiri untuk belajarnya ya di level 1 ya Bapak Ibu. Mungkin ada feedback dulu dari Bu Suryaningsih? Atau sudah clear? Oh ya, izin menambahkan ampura saya on cam. Waktu ini saya sudah ikut pembatik level 1, udah gitu sudah lulus. Untuk melangkah ke level 2 itu terkendala karena waktu ini ada upacara adat begitu. Sekarang semangatnya bertambah lagi nih mau melanjutkan. Luar biasa. Iya, Ibu udah ikut dari tahun berapa Bu? Kalau nggak salah sih tahun lalu saya lulus GP 4 itu kayaknya saya ikut itu. Oh iya. Kalau teman-teman di sekolah juga ikut Bu yang tahun lalu di level 1 itu? Kebetulan enggak, teman-teman sudah tak ajain tapi enggak ada yang mau sih. Saya sih taunya itu waktu ikut GP itu, GP kemarin GP 4 itu. Ayo teman-teman ikut gitu. Makanya ya udah ikut. Kayaknya seru juga gitu. Cuman karena kendala kemarin aja jadinya tidak bisa melanjutkan ke level 2. Sekarang maunya lanjut ke level 2 begitu. Amin, Astukara. Iya, Ibu luar biasa ya semangatnya bisa menginspirasi guru-guru yang lain untuk mengikuti kegiatan pembatik ya Bu ya. Jadi karena Ibu sudah mengikuti pembatik level 1 tahun 2023 dan dinyatakan lulus, berarti sekarang sudah daftar lagi di pembatik level 1 sesuai step by step tadi yang dijelaskan Pak Wadi ya Bu ya? Sudah. Oke, berarti sudah mendapatkan email yang nanti Ibu hanya mengikuti webinar di tanggal 31 Juli 2024. Untuk notifikasi itu ada di tanggal 28 Juli Bu. Nanti kita sering-sering untuk melihat email akun belajar ID ya Bu ya. Dan Ibu juga sudah di belum Instagram pembatik ya di Instagram. Sepertinya belum.
Ya, nanti di follow ya Bu, karena di sana ada informasi terbaru terkait kegiatan apa sih setelah ini apa, lagi H-7 atau H-3 atau H-1 atau hari H gitu. Jadi nanti karena pendaftarannya sampai besok tanggal 26 Juli, terus nanti di tanggal 28 Juli kita cek bersama email akun belajar untuk notifikasi karena start pelaksanaannya itu di tanggal 29 Juli dan ada webinar di tanggal 31 Juli. Karena Ibu sudah lulus di level 1 tahun 2023, maka Ibu hanya mengikuti nanti webinarnya di tanggal 31 Juli. Untuk jamnya nanti dicek di Instagram ya Bu ya, dan juga notifikasi di akun belajar.id. Semoga Ibu bisa lolos ke level 2 dan teman-teman di sekolah juga ikutan ya Bu ya, masih ada sisa waktu besok nih ketemu sama temennya, diajakin ikut ya. Karena kan literasi TIK ya Bu ya masih level 1, jadi takutnya teman-teman mikirnya, aduh saya disuruh coding-codingan gitu, karena salah informasi, jadi pada mundur nih Bapak Ibu guru ya. Padahal sebenarnya ini untuk menambah skill kita, menambah teman juga ya Bu ya di seluruh provinsi gitu. Terima kasih loh Bu atas semangat dan inspirasinya luar biasa sekali Bu Suryani. Iya, di sekolah juga ini sudah persiapan akreditasi kita bulan Agustus. Tapi karena ada kesempatan saya ya udahlah dicoba saja. Semoga tidak berbenturan nanti. Iya. Nanti waktunya sampai 12 Agustus Bu. Ibu akreditasi tanggal berapa? Kalau nggak salah ini dah Agustus belasan ini dah. Sekitar tanggal 14-an Jadi nanti kalau itu. ada semoga sebelum semoga setelah post-tes ya akreditasi ya. Jadi Ibu bisa fokus. Sebentar, Ibu cuma ikut webinar sama ngisi daftar hadir aja sih Bu, karena sudah lulus level 1 tahun lalu gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Oke, terima kasih banyak. Ya, Iya, terima kasih kembali. Ada yang mau ditambahkan mungkin kakak-kakak senior saya di bidang teknologi dan Pak Yuda sebagai pemuncak karya ya kalau bahasa kalau ada karyanya ya. Jadi operator di balik layar kita hari ini adalah Duta Teknologi Provinsi Bali tahun 2023 Bapak Ibu. Oke, sangat menginspirasi ya. Dari apa yang disampaikan Bu Made Suraningsi tadi, artinya selalu bersemangat nih kalau kemarin terkendala di level 2, sekarang bisa melanjutkan lagi, walaupun mungkin ada kegiatan lain, akreditasi, tapi semangatnya sangat luar biasa sekali ya Bu Utami ya. Nah, saya yakin hasilnya juga akan mengikuti usaha besar yang sudah dilakukan oleh Bu Made tadi. Karena sejujurnya untuk menjadi Duta Teknologi kemarin di tahun 2023, ini sudah berproses saya dari lama, dari pertama kali waktu kegiatan diadakan oleh Pak Adi Rika. Jadi waktu itu saya ikut kegiatan pembatik, lolos 30 besar, tahun depannya ikut lagi, lolos lagi, dan sampai sekarang akhirnya bisa sampai ke Duta Teknologi. Artinya sudah ada 8 duta ya, berarti ada 6 kali kegiatan pembatik yang sudah saya ikuti sampai akhirnya terpilih menjadi Duta Teknologi. Dan ternyata Bapak Ibu semuanya dari segala kegiatan yang kita lakukan, baik itu kemarin tergabung di kegiatan guru penggerak juga, kemudian aktif juga bersama rekan-rekan di sekolah, dan tentunya sangat menguras energi dan sangat menguras waktu juga Bapak Ibu semuanya. Namun yakinlah Bapak Ibu, tidak ada yang sia-sia atas segala perjuangan kita. Seberat apapun perjuangan kita, kalau kita lalui hasilnya juga pasti akan sangat luar biasa bermanfaat bagi kita. Jadi sangat menginspirasi Bu Made atas usahanya yang terus bersemangat mengikuti di sela-sela kegiatan atau kesibukan Bu Made, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Keren ya, keren. Iya, boleh standing applause ya kalau bisa. Ini saya lagi megang HP, jadi nggak bisa standing applause untuk Bu Made ya. Dan Bapak Ibu, Bu Yuda ini adalah salah satu motivator dan inspirasi saya juga untuk kegiatan pembatik di tahun 2020 ya. Dan kakak
kelas saya juga di fisika bersama Pak Yota dan Bu Ekayanti di Undiksa gitu. Jadi kita itu udah seperti keluarga Bapak Ibu walaupun tak sedarah. Nanti ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan pembatik yang tergabung di Provinsi Bali, itu kita bahasanya menyama ya, seperti itu. Nanti kalau ada kendala boleh diinformasikan kepada kami, baik di Instagram, bisa di DM, atau di WA Group. Dan Bapak Ibu yang sudah mengetahui jawabannya atau sudah memiliki pengalaman, boleh dong juga di-sharing di WA Group terkait dengan jawaban yang perlu disampaikan ke teman yang merasa kebingungan seperti itu mungkin ya Pak Dewa ya. Mungkin Betul ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Kita sudah closer 1 dengan 3 penanya yang semangatnya luar biasa walaupun sudah malam. Dan biasanya daerah Bali Timur itu sudah mulai persiapan hari Tumpeng Landep ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir tentunya Bapak Ibu. Boleh share ulang kembali ya Bapak Yuda ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat. Doakan kami lulus pembatik semua Astungkara. Amin amin amin. Iya luar biasa semangat nih. Benar-benar berkobar ya. Oke, saya mau boleh nih ya closing statement dulu dari pemateri. Mohon maaf, Pak Budi lagi ada kendala teknis. Dari Pak Agus ada closing statement dulu sebelum kita tutup acara webinar pada malam hari ini. Silakan Pak Agus. Oke, Bapak Ibu, ayo sama-sama kita berikan kesempatan pada peserta didik kita untuk mengembangkan dirinya melalui Ki Hajar STEM 2024. Kita tidak berpikir menang kalah, tapi kita berpikir memberikan sebuah kesempatan peserta didik kita untuk melatih keterampilan era abad 21-nya melalui Ki Hajar STEM. Dan tentunya mengajak Bapak Ibu guru semua, ayo kita tingkatkan kompetensi diri kita sebagai guru dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran melalui program pembatik. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat malam, tetap semangat, tetap berkobar, menyalawi. Menyalawi, luar biasa sekali closing statement dari Pak Agus ya. Boleh bergabung, apakah ada di room Pak Yota? Ya, Bu Tami. Oke, silakan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mendampingi kami bersama-sama di sini sampai jam 9 malam ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan tetap semangat dan apapun yang menjadi kegiatan kita, mudah-mudahan menjadi amal ya untuk kita semua Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa meningkatkan kompetensi diri, juga menginspirasi anak didik kita. Jadi kalau gurunya nggak mau belajar ya anaknya juga nggak mau belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah terus upgrade diri, saya yakin nanti vibrasi-vibrasinya juga akan bersama-sama beresonansi dengan anak-anak. Nah sehingga komunitas belajar dan budaya belajar bisa kita bangun bersama-sama. Ya Bapak Ibu, saya titip untuk Bapak Ibu semua. Mari kita ikut sukseskan program pembatik, program Ki Hajar STEM, dan apapun program-program strategis dari Kemendikbudristek semata-mata untuk murid dan murid. Ya, terima kasih Bu Utami dari Speaker ya. Terima kasih kembali. Aduh, saya mendengar kata resonansi Bapak Ibu ya. Kembali flashback jadinya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi closing statement dari pemateri kita. Untuk informasi kegiatan besok itu akan disampaikan oleh Pak Yuda baik melalui WA Group ataupun Telegram. Terima kasih sudah menemani kami dari jam 6:30 sampai jam 9 malam. Semoga apa yang kami informasikan bisa bermanfaat dan tentunya jadi pemantik Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan yang sudah disediakan oleh pemerintah, khususnya pembatik dan Ki Hajar STEM tahun 2024. Banyak sekali tutur kata saya yang kurang berkenan tadi dan kami mohon maaf sekiranya banyak yang
tersinggung ketika ada jokes ya. Semoga ini bukan hal yang membuat Bapak Ibu trauma untuk mengikuti webinar, tapi percayalah kami adalah 8 duta yang menganggap semua peserta webinar itu adalah saudara kami. Semoga tidak terlalu berlebihan dan bisa diterima dengan baik. Tolong diajak teman-temannya untuk mengikuti kegiatan pembatik di tahun 2024 karena closing pendaftarannya itu besok ya Bapak Ibu di 26 Juli 2024. Saya Putu Sri Upangdewi, Duta Teknologi Provinsi Bali tahun 2021, pamit undur diri. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat dan melanjutkan kegiatan lain. Oke, terima kasih Pak Yuda sudah berhenti merekam dan mohon izin ya. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua.